Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Sabtu 15 Safar 1439 Hijrah, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas menjalani sebagian dari titian kehidupan kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sisa kehidupan kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Rugi kiranya jika ada seorang diberi kesempatan tapi tidak memanfaatkan apa yang dianugerahkan. Terlebih jika ia menyadari bahwa masa-masa lalu banyak yang tersia-siakan. Jika Anda bertanya pada setiap orang yang telah memasuki fase baligh dan telah tumbuh berkembang dewasa, apakah banyak kebaikan atau kesalahan yang diperbuat? Hampir setiap orang akan mengatakan, saya masih banyak salahnya, saya masih banyak kurangnya. Jika Anda tanyakan, apakah ada seorang yang tidak punya dosa? Maka umumnya orang akan berkata, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tapi anehnya, ketika Allah berikan kesempatan hari baru baginya untuk bisa melengkapi kekurangannya, menangisi dosa-dosanya, dan mencari bekal terbaik untuk menutupi kekurangannya, masih belum juga dimanfaatkan dengan baik untuk bisa berubah mendapati hal yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah orang dulu ditampilkan dalam Al-Quran, diceritakan tentang Fir'aun, dikabarkan tentang Qarun, disampaikan tentang istri-istri yang durhaka pada suaminya. Bahkan ada di antara mereka istri-istri Rasul. Juga ditampilkan istri-istri yang berbaik kepada suaminya. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi bagian dari keluarga yang sangat zalim. Kisah itu dihadirkan bukan untuk menjadi cerita yang kita kemudian perdengarkan pada setiap orang, tapi pelajaran yang Allah tampakkan kepada kita supaya setiap manusia yang hadir ingat bahwa itu pernah terjadi dan jangan sampai kita terperosok pada persoalan yang sama. Ini penting saya sampaikan. Saya baru kembali dari Turki dan melihat ada 4 peradaban, 3 binasa, 1 bertahan sampai dengan kini. Yang 3 kebinasaannya tidak sekaligus dihabiskan oleh alam, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersisa puing-puingnya supaya menjadi pesan bagi generasi di masa depan bahwa perbuatan yang sama tidak akan mengekalkan satu manfaat kecuali hanya puing-puing yang menjadi dokumentasi saja. Dulu pernah ada Hatti yang punya kemampuan seperti Thamud dan Ad. Dia bisa memahat, membuat lubang di gunung-gunung, bahkan membuat gorong-gorong dan tempat-tempat untuk beraktivitas. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka membuat ratusan tahun sebelum Masehi. Sampai kini tidak ada bekasnya kecuali hanya puing-puing saja. Ditampilkan itu dan saya sempat masuk ke dalamnya. Bagaimana menyaksikan tatanan yang luar biasa. Dapurnya, tempat istirahatnya, tempat ibadahnya dan sebagainya. Tapi karena menjauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya menjadi bekas sampai dengan kini. Tidak pernah dimanfaatkan dan hanya sekedar jadi objek foto-foto dalam kehidupan. Tidak ada bedanya ketika antum datang ke satu tempat ingin difoto. Tidak ada bedanya ketika antum melihat tumbuhan yang cukup baik ingin difoto.
Tapi persoalannya, maaf, tidak ada orang yang memanfaatkan tempat itu. Kami datang ke Efes, ada peradaban Yunani yang konon disebutkan dalam catatan sejarahnya, itu telah dibuat 700 tahun sebelum Masehi. 700 tahun. Sampai sekarang hanya puing, Pak. Hanya puing. Tiang-tiang, sebagian dari tertata seperti Kolosium, sebagian katanya tempat perpustakaan, ya namanya Celsus, dia membuat 12.000 gulungan, disimpan di situ, cuman cerita aja, kisah. Tidak ada yang memanfaatkan, cuman bangunan puing. Dan dikalahkan oleh peradaban yang ketiga Romawi. Hancur semuanya, kemudian diambil alih oleh Romawi. Diperluas sampai ke Heliopolis, sampai ke titian Laut Mediterania. Kalau disambungkan sampai ke Italia, nyebrang sedikit ke Tripoli, sampai ke Sumrata. Di daerah Tripoli ada Sumrata, itu peninggalan Romawi juga. Apa yang terjadi? Cuman puing. Gak ada yang memanfaatkan. Yang tinggal di situ tidak ada. Yang beraktivitas tidak ada, orang hanya datang ke situ sekedar foto, lihat dokumentasi, dengar cerita. Tapi tidak semua orang yang datang ke situ dia bisa membaca dengan imannya. Jadi kalau Anda ingin mengukur dengan menggunakan iman, banyak ayat-ayat Quran memberikan gambaran kepada kita. Di antara tingkat kekuatan orang-orang yang imannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ia lihat, ia dengar selalu mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diantaranya diisyaratkan di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 190 sampai dengan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu akan ada tanda. Perhatikan baik-baik. Tandanya disebut dengan ayat. Ya, beda. Ada ayat, ada alamat, itu beda. Alamat dari bahasa Arab, Pak. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Alamat itu tanda yang mendekatkan seseorang pada tujuan. Jadi kalau Anda sudah tahu alamatnya, maka semakin dekat Anda ke tujuan. Di mana alamat Masjid An-Nur, maka disampaikan, oh Jalan Bendi sekian, sekian, sekian. Begitu Anda tahu alamatnya, semakin dekat ke tujuan. Anda belum tahu alamatnya, maka berputar Anda untuk mencari tujuan yang dimaksudkan. Tapi kalau disebutkan ayat, ingat betul ini ya, ayat, maka tidak disebutkan khususnya dalam bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu isi Al-Quran kenapa disebut dengan ayat? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Karena setiap Anda baca Al-Quran menjadi semakin dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya silakan. Ibu berwudu, buka mushaf, baca Al-Quran. Akan ada suasana hati tersendiri. Seakan-akan ada kedekatan yang berbeda antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti ada orang yang mendengar ayat saja dibacakan, itu bertambah keimanannya, semakin terbangun tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang kalau dibacakan ayat Quran kepadanya, imannya bertambah. Ada yang menangis, ada yang terharu, ada yang bergetar, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin dekat hubungan tawakalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat. Ya, dan yang paling menarik, nanti Allah tidak sekedar menghadirkan kedekatan lewat ayat-ayat yang tertulis. Allah menghadirkan bentangan kehidupan yang dengan semua penampakan di langit, di bumi, darat, laut, udara, dihadirkan tanda-tanda kebesaran Allah untuk menafsirkan tanda-tanda yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, orang yang imannya kuat, semakin dekat dengan Allah, maka tanda-tanda alam yang dia lihat ini akan langsung menghujam dalam jiwanya dan memberikan gambaran kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tanda di alam untuk menafsirkan secara langsung tanda-tanda dalam Al-Quran. Maka ditafsirkanlah Ali Imran ayat 190 dan 191 tadi, buka di Fussilat Quran surah 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampilkan, akan perlihatkan tanda-tanda yang mendekatkan setiap hamba kepada kami. Lihat fil afaq, di seluruh semesta, darat, laut, udara, di luar bumi dan sebagainya. Jadi begitu antum lihat, mohon izin, maaf ya, kalau ingin ukur tingkat keimanan kita, coba malam lihat ke langit.
Begitu lihat bintang, kalau Anda hanya merasakan kekaguman melihat bulan yang bulat di hari-hari ini, bagus ya bulan, standar. Ya, standar. Tapi kalau Anda sudah berkata, Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah, menjadikan rembulan, begitu bulat sempurna sinarnya. Keimanan Anda luar biasa di situ. Lihat bintang, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Nah, ada di antara tempat-tempat yang Allah tetapkan menjadi sinyal kehidupan bagi setiap masa, di situ ujian keimanan kita. Maka difirmankan, siru fil ardi, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan-jalan, silahkan jalan-jalan di muka bumi. Di jalan-jalan itu sunnah, Bu. Pak, nggak pakai sunnah. Ya, sunnah. Silahkan jalan-jalan. Tapi jalan-jalan seperti apa yang sunnah? Harus diteruskan. Boleh silahkan. Kalau Anda ingin jalan-jalan silahkan. Tapi lihat kalimat Qur'annya. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Silahkan jalan-jalan, tapi cari tempat-tempat yang bisa menguatkan iman. Di antaranya cari peninggalan orang dulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan tempat itu sebagai pesan bagi kita, jangan berlaku lagi seperti itu. Makanya Nabi pernah menekankan, Anda silahkan kalau mau rihlah. Kata Nabi, la tasyuddur rihal. Jangan Anda menguatkan keinginan untuk jalan-jalan, rihlah illa li thalathin, kecuali pada 3 tempat. Jadi kalau Anda ingin jalan-jalan, 3 tempat ini yang paling utama. Tapi kata para ulama, bukan 3 tempat ini jadi batas. Kalau ingin jalan harus ke 3 tempat ini saja, bukan. Maksudnya 3 tempat ini contoh yang paling mulia. Kata Nabi, Masjidil Haram, ke Masjid Al-Haram, Masjid Hadha, Masjid Nabawi, wa Masjid Al-Aqsa. 3 tempat. Kata para ulama, kita boleh melihat batasan masjidnya, tapi yang paling penting adalah lihat sinyal di hadis itu, membahas secara maknawi. Kenapa diarahkan ke 3 tempat itu? Karena hanya 3 tempat itu ketika kita hadir di dalamnya, iman kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu kata para ulama hadis adalah analogi. Kalau Anda ingin jalan-jalan ke beberapa tempat, silahkan investasikan dana yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan, tempat-tempat yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman. Jadi kalau Anda silahkan, ya, ada waktu untuk luang jalan, untuk refreshing, nggak ada masalah. Tapi cari tempat yang bisa menguatkan iman. Kalau ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya untuk apa? Ya, Anda habis tenaga, habis waktu, habis dana dan sebagainya. Nah, yang mau saya tutup dari mukaddimah kita pada pagi ini, cuma satu ternyata. Di antara sekian banyak peradaban yang dibaca oleh orang Islam pada saat itu, datanglah setidaknya orang-orang saleh dari mulai Seljuk sekitar 1007 kurang lebih 1075 datang lewat wilayah Asia Tengah, masuk kemudian ke Turki, dikembangkan kemudian kisaran tahun 1325 dengan datangnya seorang Muhammad Al-Fatih. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Terukir di hadis Nabi SAW. Kalimat yang sangat indah. Futihatil Konstantiniyah. Konstantinopel itu akan dibuka. Islam akan masuk ke dalamnya. Nilai Islam akan tersebar. Ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Kata Nabi, oleh seorang panglima yang saleh membawa pasukan-pasukan yang saleh. Lihat baik-baik ya. Bagaimana cara sebagian sahabat membaca hadis. Ada sementara orang, kalau Nabi mengabarkan berita di masa depan, itu hanya bermimpi dan menunggu. Nanti akan datang, nanti akan datang. Dia bermimpi, dia menunggu. Tapi dia tidak pernah bangun dari mimpinya. Sebagian orang, dia ingin terlibat menjadi bagian yang nyata dari mimpi itu. Maka dia bangun dari mimpinya, dia menjadi bagian di hadis itu. Dia lihat penggalan terakhirnya oleh seorang panglima, pemimpin yang saleh. Maka berusaha dia menjadi saleh sesuai dengan ukuran hadis itu. Dan pasukan-pasukan yang saleh. Maka di antara sekian banyak orang ada yang mencoba. Dari zaman sahabat mencoba tidak berhasil. Zaman selanjutnya mencoba kurang kekuatan. Pada masa Muhammad Al-Fatih, apa yang ia lakukan pertama kali? Ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha memperbaiki dirinya menjadi saleh. Cari guru yang baik, datang ke masjid, dia dekatkan dirinya dengan Allah. Setelah itu dia pelajari kenapa orang dulu tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dia lihat kekurangan-kekurangannya. Hebatnya. Setelah itu dia kumpulkan pasukan, dia dekatkan pasukannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan terjadilah kemudian ketetapan itu. Dibukalah oleh Muhammad Al-Fatih, terbuka semua itu. Yang ingin saya tutup, lihat baik-baik. Muhammad Al-Fatih belajar dari Nabi SAW.
Bagaimana caranya bisa meninggalkan satu peradaban yang tetap ada fungsinya, manfaatnya ada, dan tidak meninggalkan puing. Dulu orang bangun istana, beliau membangun masjid. Silahkan cek, bukankah Nabi pertama hijrah ke Madinah, apa yang dibangun? Masjid. Di jalan, bangun Masjid Quba. Ke Madinah, bangun Masjid Nabawi. Pertanyaan saya, Masjid Quba sampai sekarang masih ada? Ada, 15 abad. Masjid Nabawi masih ada? Masih. Perhatikan bedanya. Bukan cuma masih, tapi sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat salat. Masih digunakan sebagai tempat yang bermanfaat. Digunakan tempat yang penuh dengan keberkahan. Setiap Anda mendekat kepada Allah dan melakukan aktivitas apapun, maka segala yang Anda kerjakan akan abadi sifatnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian membangun masjid-masjid. Ada Blue Mosque dibangun. Ada Grand Mosque dibangun, ada Green Mosque dibangun. Begitu Anda lihat masjid-masjid ini sampai sekarang masih ada. Ada Masjid Muhammad Isa Bey, sampai sekarang. Semua puing hancur, Heti hancur, Romawi hancur, Yunani hancur. Maaf, cuma masjid yang sekarang masih ada. Silahkan, masuk ke Green Mosque, masjid hijau. Begitu Anda masuk, Masya Allah. Bahkan aturan tangganya sudah diatur, berapa jumlah tangganya. Setiap titian tangga beda, yang menunjukkan kapan masjid itu dibangun. Tangga pertama itu 21, tangga kedua itu 12, tangga ketiga itu 9, tangga yang selanjutnya itu ada 7. Ya, begitu Anda masuk lewat situ, Masya Allah belok kanannya, kemudian dibuatkan monumen untuk mengenang siapa pendirinya dan sebagainya. Maksud saya, beruntunglah kita di antara sekian hamba Allah yang tengah ada kesibukan di Sabtu ini. Sebagian besar, bahkan mohon maaf, ya menghadirkan weekendnya untuk bisa mendekat pada urusan dunianya. Dan Andalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang telah melewati abad-abad dalam pergantian masa. Di tempat itu setiap orang mendekat kepada Allah. Di tempat itulah Allah memberikan keberkahan bagi setiap hambanya, yaitu di masjid. Maka saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada kesempatan saat ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dirubah oleh Allah menjadi yang terbaik setelah selesai keluar dari masjid ini insyaallah. Kita lanjutkan dulu ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran itu insya Allah hasilnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik selanjutnya tentang sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu telah kita selesaikan i'tidal. Ya. Baik, pelan-pelan. Saya ingin cek catatan Anda. Baik, pelan-pelan. Sudah? Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sujud Nabi yang akan dimulai dari pembahasan i'tidal setelah kita selesaikan bab ruku' di pertemuan yang lalu. Ruku kita sudah selesai, kemudian sekarang masuk kepada i'tidal dan disambungkan kepada sujud. Saya harap kita bisa fokus, kita hanya punya waktu kisaran 1,5 jam ke depan. Nanti saya uraikan 1 jam ke depan, setengah jam kita bisa diskusi dengan tanya jawab insyaAllah. Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan ayat sujud dulu, baru kemudian kita praktekkan ke bab i'tidalnya, masuk ke sujud. Saya turunkan dalilnya dulu. 1. Quran surah ke 48 ayat 29. Saya tuliskan dulu ya, sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, kita ambil Quran surah ke 48 ayat 29. 2, Quran surah ketiga Ali Imran. Kita ambil ayat 113 sampai 114, paling kanan sebelah bawah. Kemudian kita turunkan Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-15. Ini yang paling utama. Saya kotaki. Kemudian kita ambil hadisnya
Pertama hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 812 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kita ambil hadis riwayat Muslim nomor hadis 772. Kemudian kita kembalikan ke hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 817. Ini kita kosongkan supaya kita bisa menuliskan beberapa bagian. Baik. Fokus baik-baik. Pembahasan kita masih seputar tentang sifat salat Nabi SAW sebagai bahasan satu untuk memperbaiki cara ibadah kita yang tiap hari kita tunaikan. Kedua, bahasan ini akan menjadi indikator benar dan berhasilnya salat yang kita tunaikan, benar ukurannya sesuai dengan petunjuk yang Nabi tuntunkan, berhasil ukurannya sesuai dengan keterangan indikator yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang salatnya benar jadi orang baik, hatinya lebih tenang, berdoa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijamin kesuksesan dalam setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, di antara sekian banyak orang-orang yang menunaikan salat, Allah menjamin akan memberikan solusi dan kemudahan dalam setiap kehidupannya. Maka 5 ini akan jadi ukuran pada setiap salat yang kita tunaikan. Jika di antara kita sudah lama dan banyak menunaikan salat, mohon maaf, 1 di antara 5 ini belum diraih, maka boleh jadi bukan jumlah salatnya, mungkin cara salatnya yang harus kita perbaiki. Kita masuk pada pembahasan sujud setelah kita selesaikan bab ruku' di pertemuan yang lalu. Kenapa kemudian saya tidak sebutkan i'tidal, tapi menyebutkan kesujudnya? Baik, pertama, karena paket ruku' itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sujud. Dan 2 hal ini dipisahkan nanti sebelum sujud dengan proses i'tidal. Maka saya masukkan bab sujudnya sebagai takrim atau memuliakan ayat Al-Quran yang menyandingkan ruku dengan sujud. Quran surah ke-48 ayat 29. Bahasan kita akan memulai dengan 1, kita akan bahas tentang cara, kemudian bacaan, dan juga hikmah atau esensinya. Baik, saya bacakan ayatnya. Lihat baik-baik, fokus. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Ibu dan bapak sekalian, jika nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, maka beliau SAW, penyebutan namanya itu seringkali dibagi kepada 2 bagian. 1, melekatkan fungsi pribadi sebagai manusia. Yang kedua, melekatkan fungsi kerasulannya menjadi teladan untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat menemukan kalimat Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat yang kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Nama di Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 144 misalnya, disebutkan Muhammad saja. Lihat, disebutkan Muhammad saja. Dan dilekatkan dengan kalimat kematian. Ingin menunjukkan kesan bahwa, maaf, Nabi Muhammad SAW juga manusia seperti kita, yang punya sifat-sifat kemanusiaan yang diantaranya tidak abadi hidupnya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad SAW kami tugaskan sebagai seorang rasul, kecuali beliau pun manusia juga. Sama seperti rasul yang dulu punya sifat kemanusiaan.
Rasul yang dulu meninggal, Muhammad SAW pun akan meninggal. Paham? Jadi kalau antum menemukan kalimat Nabi dengan namanya Muhammad SAW, coba dilihat sifat keterangan Al-Qurannya. Kalau dilekatkan pada sifat-sifat kemanusiaan, maka ini petunjuk dari Al-Quran. Maka kita menghormati, menyayangi Nabi SAW sebagai seorang Rasul, tapi jangan sampai mengangkat beliau di atas hal-hal yang tidak sewajarnya. Karena itu pernah Nabi SAW itu langsung membenarkan dan langsung mohon maaf menegaskan pada saat itu seketika ketika ada seorang bernama Abdullah bin Shikhir yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4075 ketika beliau disanjung oleh orang ini sebagai utusan dari kaumnya dengan nama Sayyid. Datang orang tersebut, Abdullah bin Shikhir, diutus oleh kaumnya menyanjung Nabi, mengatakan anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Kata Nabi, as-sayyidu Allah. Yang sayyid itu cuma Allah. Ditepis oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat baik-baik, awas hati-hati ya. Saya ingin luruskan sebentar. Maaf saya agak lompat sedikit. Perhatikan baik-baik. Saya ingin luruskan. Hadis ini sering digunakan oleh sementara ikhwan beberapa kalangan untuk menolak penyebutan nama sayyid bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya pribadi menghargai pendapat itu, tapi kalau kita menelusuri hadis-hadis Nabi, maka kiranya pendapat dimaksud belum benar seutuhnya. Ya, belum lengkap. Ingat kata sayyid itu dibagi dua bagian. Awas hati-hati ya, kata sayyid dibagi dua bagian. Bagian pertama, bagian yang diperkenankan, dibolehkan. Bagian yang kedua, bagian yang dilarang. Dikata sayyid, panggilan sayyid, sayyiduna, sayyid dan sebagainya, itu dibagi dua bagian. Satu, bagian yang diperkenankan. Kedua, bagian yang dilarang. Contoh, saya berikan bagian yang diperkenankan. Nabi SAW pernah menyampaikan kalimat ini, Nabi sendiri mengatakan di lisannya dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Lihat kalimatnya. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamati. Wa awwalu man yanshaqqu alaihi al-qabru. Saya adalah sayyid bagi semua keturunan Adam pada hari kiamat. Dan saya adalah orang yang kuburannya pertama kali terbelah saat kiamat. Jadi kuburan pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata beliau saya sayyid, saya pemimpin dari semua cucu-cucu atau keturunan Adam alaihi salam. Jadi beliau pun sallallahu alaihi wasallam menyebut dirinya dengan sayyid. Jadi kalau kita ingin menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat sayyid itu enggak ada masalah. Ya, saya pernah tinggal di Mekah tahun 2010. Demikian saya ke Madinah. Orang Mekah, orang Madinah enggak ada masalah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sayyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka katakan sayyid, enggak ada masalah. Antum jalan dari Mekah ke Madinah, di pinggir jalan ada kalimat salawat kepada Nabi menggunakan kata sayyidina. Lurus, ya, antum lihat sebelah kiri ada tulisan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis kitab Risalah Tazkiyatun Nafas. Beliau buka di kitabnya di mukaddimah dengan kalimat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syamsuddin Al-Dhahabi, beliau memiliki kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau memuat bab di mukaddimah dengan kalimat salawat. Setelah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihat kalimatnya, wala adwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Menggunakan kalimat sayyid. Sayyid. Ya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan bagian pertama, Nabi pernah mengatakan sayyid bagi dirinya. Kita lihat nanti, satu, ada sayyid yang diperbolehkan. Nabi pernah mengatakan kepada Al-Hasan cucunya, hadza ibni sayyid. Ini cucu saya, sayyid dia. Sayyid, diangkat oleh Nabi. Umar bin Khattab pernah menyebut Abu Bakar dan Bilal dengan sayyid. Hadza sayyidun man a'taqa sayyidan. Ini adalah seorang sayyid yang membebaskan seorang sayyid. Karena Bilal bin Rabah pernah kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar ketika sedang disiksa, dibeli oleh beliau. Dibebaskan dari kebudakannya. Nah, kalimat sayyid yang dimaksudkan di sini adalah kalimat penghormatan yang sifatnya umum dipandang dalam kemasyarakatan. Itu enggak ada masalah. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, panggilannya Bapak, Pak. Ya, Tuan, Mister. Ada namanya Asep, usia 70 tahun. Bertemu misalnya, maaf, dengan Andi, anak 7 tahun.
Baik, tiba-tiba Andi mau memanggil Pak Asep, dipanggil Asep. Masya Allah, tanpa bapak. Bagaimana perasaan Asep? Nah, ilustrasinya demikian. Di Arab ada panggilan untuk menghormati orang lain yang sekiranya bisa diangkat karena kedudukannya atau dihormati karena senioritasnya. Maka orang Arab memanggil sayyid kalimatnya. Antum karyawan manggil pimpinan antum dengan bapak kan? Bapak bupati, tuh. Bapak presiden, ya, bapak gubernur, bapak direktur. Bapak itu panggilan hormat, bukan ingin menjadikan beliau sebagai bapak. Pak direktur, saya bukan bapak kamu. Masya Allah. Bukan, itu panggilan hormat namanya. Di Arab sama. Jadi ketika Nabi memanggil kemudian misalnya sahabatnya dengan sayyid, itu ingin menunjukkan penghormatan pada sahabatnya. Sahabat memanggil sayyid, penghormatan. Antum pun begitu. Antum sedang umrah, tiba-tiba misalnya koper ketinggalan, dipanggil dari belakang, sayyid, sayyid, sayyid. Antum lihat ke belakang, maaf Pak, saya bukan sayyid, saya Doni. Bukan. Antum sedang dihormati di situ, dipanggil Pak, 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 itu maksudnya. Perempuannya ditambah tak di ujungnya, sayyidah. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Boleh menggunakan sayyidah. Jelas ya? Nah ini kalau antum ingin menghormati sesuai kadarnya, antum boleh panggil dengan kalimat sayyid. Nah kenapa Nabi SAW menolak dipanggil sayyid oleh seseorang ketika diutus dia dari kaumnya? Perhatikan, karena cara dia memanggil itu masuk pada kategori yang kedua. Apa itu? Dia menyanjung Nabi terlampau tinggi sehingga melampaui batas sanjungannya. Maaf, seakan-akan mengesankan nilai pengkultusan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi sedang kumpul dengan sahabat, datang orang ini ingin mendapatkan perhatian. Maka dia sanjung Nabi dengan sanjungan yang tidak biasa. Anta sayyiduna. Maka kata Nabi SAW, perhatikan jawabannya. Orang ini mengatakan kata sayyid, Nabi menjawab dengan alif lam. As-sayyid. As-sayyid. Awas hati-hati ya. Kalau kita belajar bahasa, apalagi mempelajari bahasa hadis dan bahasa Al-Quran, itu setiap huruf dan kalimatnya punya makna. Punya makna. Dia katakan antas sayyiduna, Anda itu pemimpin kami dengan sanjungan yang sangat tinggi. Dijawab oleh Nabi menggunakan alif lam. As-sayyid Allah. Yang hanya disanjung itu hanya Allah. Dia berkata tanpa alif lam, Nabi menjawab dengan menggunakan alif lam. Masya Allah, Syekh Ibnu Saleh Al-Utsaimin memberikan tafsiran yang luar biasa. Beliau termasuk paham bahasa Arab dan tentunya beliau orang Arab dan salah seorang mufti yang dikagumi. Kata Syekh Utsaimin, jika satu kalimat dalam hal kedudukan menggunakan alif lam, maka ini menunjukkan satu hal yang mutlak. Mutlak sifatnya. Tapi jika alif lamnya dibuang, maka ini menunjukkan sesuatu yang sementara. Standar, normal sifatnya. Maka ketika orang ini memuji Nabi SAW, terlihat oleh Nabi, dia mengangkat Nabi berlebihan seakan-akan ingin kultuskan Nabi. Maka Nabi jawab, kamu jangan kultuskan saya. Yang mutlak disanjung, yang mutlak diangkat itu bukan saya, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi menolak dipanggil dengan kalimat sayyid oleh orang itu, bukan karena salah panggilan sayyidnya, tapi orang itu menggunakan kata sayyid untuk mengkultuskan Nabi SAW. Maka Nabi tidak ingin dikultuskan, khawatir seperti Isa alaihissalam dulu dikultuskan. Seperti orang-orang diangkat berlebihan. Paham sampai sini? Pak, jelas ya? Nah, jadi itu yang dimaksud hadis-hadis. Karena itu saya sarankan kalau baca satu hadis, coba lihat beberapa hadis yang lainnya untuk melengkapi makna-makna yang dimaksudkan. Jelas? Tayyib. Baik, teruskan. Ketika menemukan nama Muhammad SAW, disebutkan nilai kemanusiaannya, maka Anda jangan pernah mengangkat beliau melebihi kewajaran yang telah Allah tetapkan. Sudah selesai. Paham ya? Nah, tapi kalau disebutkan dengan sifat risalah kerasulannya, ini menunjukkan bahwa Anda diminta meneladani sifat risalahnya dan dipraktikkan dalam kehidupan kita. Di antara ayatnya adalah ayat yang terkait tentang ibadah salat. Perhatikan kalimatnya. Ruku dan sujud, bagian dari salat, dibuka dengan kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disandingkan dengan misi risalahnya, seakan-akan memberikan pesan kepada kita, kalau Anda ingin ruku dan sujud, maka ikuti cara ruku dan sujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Quran surah 48 ayat 29. Perhatikan, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Kalimat Rasulullah yang di sini beda dengan kalimat Rasul yang disebutkan di Ali Imran ayat 144.
Ali Imran 144 untuk menunjukkan sifat kemanusiaan. Quran surah 48 Al-Fatah ayat 29 untuk menunjukkan misi risalah yang harus diikuti. Di seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat, maaf, lihat baik-baik. Kalau ada orang salat, kalau ada orang ruku, kalau ada orang sujud, ruku sujudnya tidak mengikuti cara ruku sujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bernilai salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? 1. 2, jika ada orang salat kemudian cara salatnya tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari salatnya. Dan kita lihat nanti ada rahasia dalam sujud yang ini hanya bisa diperoleh jika sujud kita sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? Saya bacakan ayatnya sampai ke kalimat sujud. Lihat baik-baik. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku bersama Nabi itu. Maknya ma'iyah. Bisa semasa atau tidak semasa dengan Nabi, tapi mengikuti tuntunannya. Misal, saya katakan misalnya pada kawan kami, huwa ma'i, dia bersama saya. Antum siapa namanya? Zia. Saya katakan Zia ma'i. Zia bersama saya. Sekarang hadir saat ini. Saya juga bisa katakan begini. Misal, lihat baik-baik. Al-musyahiduna ma'i. Ya, para pemirsa Akhir TV sekarang sedang bersama saya. Baik, saya katakan kepada antum, orang-orang yang hadir saat ini, yang hadir melihat tayangan ini, ada nggak dengan kita sekarang? Tidak, tempatnya tidak sama. Bahkan mungkin, mohon maaf, saya meninggal, tayangan ini masih ada. Tapi mereka masih melihat tayangan ini. Maka dalam bahasa Arab, sekalipun tidak semasa, tidak satu tempat, tapi bersamaan mengikuti apa yang telah disampaikan, itu kalimat bahasa Arab yang menggunakan kata ma'a namanya. Ma'iyah. Jelas di sini? Sekarang, lihat baik-baik. Ada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Al-Qur'an dengan kalimat ma'a. Walladzina ma'ahu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Fungsinya sebagai kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek. Di sini manusia. Secara luas, tanpa batas. Menunjuk pada luas, umum, semua. Maaf, mau laki-laki, mau perempuan, mau dia besar, mau kecil, mau tua, mau muda, ya, semua. Mau komunitasnya banyak, mau komunitasnya sedikit, mau tunggal, mau banyak, itu disebut dengan alladzina. Ya. Beda dengan man. Kalau man itu cenderung menunjuk pada satu personal. Satu orang saja. Laki-laki satu orang. Perempuan satu orang. Umumnya satu. Ya, umumnya, makna khususnya. Tapi kalau alladzina, ya spesifik dia menunjuk pada cakupan keseluruhannya. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau banyak seluruhnya tanpa kecuali. Perhatikan, kenapa Allah menggunakan kalimat alladzina di sini seakan-akan memberikan isyarat. Semua yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap pergantian masa sampai kehidupan ini berakhir hanya akan diikat dengan hukum yang akan saya sebutkan nanti ini. Demikian kalau kita ingin tafsirkan ayatnya. Jadi kalau antum mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka antum harus memiliki ciri yang disebutkan di ayat ini. Apa itu? Perhatikan. Walladzina ma'ahu. Adapun orang-orang yang mengaku bersama Nabi, baik semasa, sezaman dengan Nabi, ataupun, maaf, tidak semasa dengan Nabi, tapi mau mengikuti tuntunannya. Ciri pertama yang merasa umat Nabi Muhammad SAW itu, satu, ciri pertamanya, dia mau mengikuti tuntunan Nabi. Menggunakan ma'iyah. Jadi kalau antum, mohon izin, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau mengikuti tuntunannya, maka ada yang salah dalam pengakuan keislaman kita, dalam pengakuan kenabian Muhammad SAW. Awas nanti, poin-poin ini akan disandingkan dengan ibadah. Kalau kita terapkan dalam hal ibadah, antum sholat. Tapi cara sholatnya tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka ada yang salah dalam pengakuan antum terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahasa paling tegas ya, antum sedang tidak diaku umat Nabi SAW. Jelas ya? Baik, teruskan. Walladzina ma'ahu, ciri orang yang bersama Nabi itu, kalau mengaku umat Nabi SAW,
mengaku mengikuti tuntunan Nabi, maka ciri keduanya, lihat. Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap segala hal yang menyimpang. Tegas pada penyimpangan. Tegas itu tidak selalu keras ya. Ya. Tidak memberikan toleransi, zero tolerance pada penyimpangan itu tegas. Berpaling dari yang mungkar itu tegas. Tidak harus keras. Ya, keras itu kan identik dengan sesuatu yang kasar. Cukup tegas, tinggalkan itu tegas. Antum lihat tayangan yang tidak bagus di handphone. Begitu sedang buka handphone ada iklan. Gambarnya tidak layak untuk dipandang. Tegas. Ya, antum palingkan, buang. Buang gambarnya. Kalau keras beda. Begitu ada, banting handphonenya. Masya Allah. Itu kasar namanya. Bedakan. Ya? Paham ya? Baik. Tegas terhadap apa? Kufar. Diterjemahkan apa di situ? Tuh. Kufar bukan kafir. Silakan lihat. Bukan, bukan. Lihat baik-baik. Di situ kufar bukan kafir. Beda antara kufar dengan kafir. Makanya antum coba kalau kita sedang kajian, tolong bawa mushaf ya, untuk kita sesuaikan. Nanti kita lihat tafsirannya. Di sana disebutkan asyidda'u 'alal kuffar bukan kafir. Di Quran itu ada 3 jenis kafir. 3 jenis kekufuran. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Itu beda. Baik, lihat. 1 kafar. Jamaknya kafaru. Contohnya kafar, Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Contoh kafaru, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-6. Paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Menggunakan kata kafaru. Kalau disebutkan kafar atau kafaru bentuk jamaknya, itu menunjukkan umumnya pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi yang dimaksud perbuatannya, bukan orangnya. Ingat, bukan orang kafir yang dimaksudkan, maaf, yang dimaksudkan non-muslim bukan. Tapi setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Sekalipun dikerjakan oleh orang yang mengaku muslim. Misal, orangnya muslim. Di KTP-nya tertulis agamanya Islam. Cuman gak mau sholat. Antum pernah menemukan orang Islam gak mau sholat? Ada. Nah itu disebut kafar. Kafar. Kenapa menggunakan kalimat kafar sebagai sindiran? Kok gak ada beda ya seperti orang yang belum beriman? Ya orang tidak beriman tidak sholat. Memang dia gak sholat karena tidak ada iman dalam dirinya. Tapi kamu kan mengaku beriman. Kenapa kamu tidak sholat? Maka perbuatannya disebut kafar untuk mengidentikan dengan perbuatan orang kafir. Gak ada beda di situ. Misal, antum mendapatkan harta yang wajib zakat. Ketika sudah tiba masa zakatnya, tidak antum keluarkan. Salah tidak? Salah. Antum tidak keluar dari Islam, tapi perbuatan salah itu diidentikan seperti perbuatan orang yang kafir. Karena orang kafir tidak berzakat, gak ada iman dalam dirinya. Antum, maaf, punya iman gak mau zakat, maka disebut dengan kafar. Lihatlah in syakartum. Kalau kamu mau bersyukur dengan harta yang kami titipkan kepadamu, Anda keluarkan zakat, Anda keluarkan infak la azidannakum. Wala in kafartum. Tapi kalau Anda kafar, perbuatan yang menyimpang. Jelas? Jadi kalau disebutkan kafar, itu salah satunya menunjuk pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah jika dikerjakan oleh orang beriman, tapi tidak sekaligus mengeluarkan dia dari keimanannya. Jelas ya? Belum tentu mengeluarkan dia dari keimanannya. Kecuali kalau berbuat dosa besar yang dengan itu mengeluarkan dia dari iman. Tayyib. 2 kafir. Kafir. Kalau disebutkan kafir, itu umumnya menunjuk pada orangnya. Non-muslim. Non-muslim. Dan biasanya levelnya itu umumnya tidak banyak mengganggu secara fisik pada orang Islam, tapi suka ngajak-ngajak. Misal, zaman Nabi sudah ada sekelompok orang di awal-awal masa Islam datang kepada Nabi. Ya Muhammad SAW. Kita tidak usah berselisih. Kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita saling berperang. Sudah, kita gantian saja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kami. Nyerang sih tidak, cuman ngajak-ngajak. Jelas ya? Maka yang seperti ini disebut dengan kafir. Jamaknya kafirun atau kafirin.
Maka turun ayat di sini, langsung satu surah. Disebut dengan namanya mereka, Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Disebutkannya kafirun. Nyerang sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak. Nah, kaidah dalam tafsir menyebutkan, kalau ada disebutkan di ayat, kejadian tapi orangnya spesifik tidak disebutkan. Kejadiannya kapan tidak dirinci, ini menunjukkan akan terjadi lagi kejadian itu di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, dengan tempat-tempat yang tidak sama. Ya, Anda pernah dapatkan orang sekarang, nyerang sih tidak, cuman suka ngajak-ngajak. Car free day, carnya yang free. Ngajaknya sih enggak, datang bawa biskuit, Pak minta waktu sebentar. Bapak, yakin lah bawa begini. Itu kan? Baik, datang ke sini, datang ke situ, bawa kerudung, bawa peci, bawa macam-macam. Pernah ada yang begitu? Nah, antum jangan buang-buang energi. Cukup katakan begini, maaf Pak, Bapak terlambat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Bapak. Dan turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kami tidak maksa, Bapak mau ikut kami silahkan Pak. Ya, tapi kalau Bapak mau berdakwah, Bapak terlambat. Pilihan cuma dua, Bapak ikut kami atau Bapak bertahan dalam kepercayaan Bapak. Lakum dinukum waliyadin. Di balik kita yang nasihatin dia. Ya. Gampang Pak. Dia tidak usah terlampau tegang. Bapak jangan sampai menyebarkan ajaran kepada, nggak usah. Bilang Bapak terlambat. Gitu aja. Selesai. Jelas ya? Dan sopan. Kafir itu diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Sesuatu yang terhalang. Dari bahasa Arab Bu, kafir. Ya, banyak kosakata bahasa Inggris dari bahasa Arab, banyak. Ya, misal sugar, gula, dari kata sukar. Kopi, dari kata kahwa, dari kahwa. Ya, coffee. Cat, kucing, ya, dari kata kitun, ya, dalam bahasa Arab banyak serapan-serapannya. Kafir ini itu dari bahasa Arab, kafir, ya, dari kata kafara, asalnya sesuatu yang terhalang, tertutup. Kalau dia menyengaja menghalangi dirinya dari sesuatu, membuat tabir, maka orang yang disebut dengan kafir. Kenapa ayat turun Qul ya ayyuhal kafirun untuk menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang masih belum mau menerima risalah dari Nabi SAW. Yang membuat batas dari dirinya dengan hidayah. Yang membuat tabir ya, sehingga risalah dakwah tidak sampai kepada dirinya. Kalau bahasa paling singkatnya, orang yang masih menutup diri belum mau menerima dakwah. Sopan sekali. Makanya ketika dipanggil kafir, orang-orang itu nggak marah. Karena bahasanya sopan. Silahkan, mereka orang jahiliyah, paling fasih bahasa Arabnya, bahasanya paling bagus, paling mengerti dengan isi bahasa. Dipanggil kafir, gak marah Bu. Qul ya ayyuhal kafirun. Manggil kafir ya? Tidak. Mereka orang paling fasih bahasa Arab, mereka orang Arab paling asli, mereka mengerti bahasanya, dipanggil kafir, gak marah. Karena memang kalimat itu sangat sopan. Yang masih menutup diri. Yang aneh, orang sekarang. Bukan orang Arab, gak ngerti bahasa Arab, gak tahu bahasa Arab, dipanggil kafir, marah. Bapak kafir ya? Apa? Masya Allah. Tuh, ya, aneh memang. Dan silakan, Islam tuh yang paling sopan Pak. Lembut, bahasa-bahasa Quran tuh luar biasa. Coba bandingkan dengan kepercayaan lain. Ya, orang yang tidak sama dengan kepercayaan bisa disebut beda. Saya punya beberapa kumpulan, koleksi beberapa kitab di agama lain. Saya bandingkan, Masya Allah. Begitu saya baca, kita menyebut dengan sopan, yang tertutup kita disebut domba. Tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Antum turun status. Saya tidak teruskan ya, cuman perbandingan ya. Kalau tidak sepakat kita diskusi ya, kita diskusi. Kalau saya teruskan pulang dari sini tersangka saya nanti. Lihat sini. Kalau perilaku dan orangnya digabungkan jadi satu dan sifatnya menyakiti orang Islam, baik dengan perilakunya atau dengan langsung perbuatan orangnya, maka berubah namanya dari kafar jadi kufar. Kufar. Misal, pemikiran yang menyerang Islam, budaya yang meruntuhkan nilai-nilai Islam, perbuatan yang memojokkan Islam, sekalipun datang dari orang Islam sendiri. Atau orang-orang non-muslim yang mau menyerang orang Islam, menghancurkan orang-orang Islam dan sebagainya. Maka pada hal yang demikian ini, ada ketegasan bagi kita untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dan keimanan kita. Tegas antum, zero tolerance. Ada budaya-budaya yang tidak sesuai misalnya masuk kepada Islam, antum gak usah ikuti, tinggalkan. Ada kalimat yang tidak baik, kan kata Quran, tinggalkan yang tidak baik. Dusta, tinggalkan. Wailul lil mukadzibin. Maka pada setiap pendusta, antum mesti tegas.
Penyimpangan-penyimpangan tegas. Ada yang haram yang dilihat mata, tegas palingkan. Ada yang haram yang harus dikerjakan tangan. Antum harus tanda tangan proyek yang tidak jelas, tinggalkan. Selesai. Semuanya. Jangan cuma hal yang ditafsirkan dengan peperangan saja, tidak. Maksiat, tegas tinggalkan. Zero tolerance. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Budaya-budaya dari luar yang tidak ada manfaatnya, tegas tinggalkan. Ya, saya ajak teman-teman tuh yang masih muda-muda, teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, kadang-kadang saya suka aneh gitu. Ya, kita punya penyakit cepat kaget, gampang kagum. Betul, kaget, kagum. Muncul mall baru, kaget. Oh, kesana brong, belanja enggak, numpang kagum aja. Udah gitu balik lagi. Ya, sama, ada satu ditindik, ikut ditindik. Satu dilubangin, ikut dilubangin. Padahal menurut penelitian yang dilubangi itu asalnya, di tempat asalnya itu homo, Pak. Itu, satu lubang itu homo. Kalau sudah dilubangi dengan satu lubang lagi, berarti homo yang ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Itu yang bahaya. Ditiru lagi, gitu kan? Saya kembalikan ya. Satu, orang yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW itu, maka dia tegas pada segala hal yang menyimpang. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh. Saya ingin tanya kepada antum, mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Berapa kali antum tegas menindak segala hal yang menyimpang dalam pandangan mata kita? Bahasa paling singkatnya, berapa kali kita dalam sehari melihat maksiat dengan mata kita? Coba lihat apa yang kita lihat di handphone kita. Majalah yang dibaca, acara yang ada di TV. Jangan-jangan sampai hari ini masih senang dengan gosip. Jangan-jangan sampai hari ini masih melihat tayangan-tayangan yang tidak elok untuk dipandang. Seharusnya kalau antum mengaku umat Nabi Muhammad, jauhi semua itu. Kadang-kadang antum ingin jadi orang baik, tapi perangkat kehidupan antum di rumah tidak mendukung antum baik. Katanya ingin soleh, katanya ingin solehah. Tapi membuka channel di televisi yang membuat antum keluar dari kesolehan itu untuk apa? Menghadirkan hal-hal yang tidak baik ke rumah. Ya antum keluar dari nilai kesolehan itu. Coba lihat berapa kali lisan kita berbuat maksiat. Sampai ke ujung kaki. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin menjadi orang baik, caranya gampang. Tinggalkan segala hal yang tidak baik. Maka antum akan kembali pada kebaikan-kebaikan. Ciri umat Nabi Muhammad itu, ciri yang pertama kata Al-Quran, tegas pada segala hal yang menyimpang. Bahasa paling singkatnya, ciri umat Nabi itu pasti baik perilakunya. Ya, tuh tandanya. Salah. Sudah? Baik, teruskan. 2. Ruhama'u bainahum. Ruhama bainahum. Kita belum masuk sujud, sabar ya. Sayang dengan sesama. Muslim. Ruhama'u bainahum. Amat menyayangi antar sesama. Masya Allah, kalimat sayangnya menggunakan kata ruhama. Dari kata rahmah. Rahmah itu kalau dinisbatkan kepada manusia, itu bentuk kasih yang rela memberikan segala yang terbaik, sekalipun dalam memberi itu kadang mesti kita menderita. Misal, ini ada minuman. Anda sedang haus luar biasa. Tiba-tiba datang teman Anda, haus, sama-sama haus. Anda sangat haus, dia pun sangat haus. Minumannya cuma 1 gelas. Saya tanya pada ibu, begitu dia datang, dia muslim, ibu muslim. Pertanyaan saya, apakah ibu berikan air ini sepenuh gelasnya atau ibu bagi 2? Atau saya ganti pilihannya. Apakah ibu berikan ini dibagi 2 atau tidak dikasih sama sekali? Baik. Lihat baik-baik. Ruhama itu berbeda. Ruhama memberikan perhatian yang luar biasa. Sekalipun dengan perhatian itu, kadang-kadang ada sedikit rasa yang kita tahan. Ada berat yang kita rasakan. Dan kadang-kadang ada penderitaan yang harus kita dapati. Bukan penderitaannya yang penting, tapi kenikmatan dari penderitaan itu menghadirkan pahala yang memberikan ketenangan dalam jiwa. Contoh, saya beri gambaran. Kata rahmah, kalau sudah menempat, itu disebut dengan rahim. Perempuan itu punya rahim, laki-laki tidak. Kenapa tempatnya disebut dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat diberikan perhatian. Sayang luar biasa. Sekalipun pemberian sayang itu rela menjadikan yang memiliki rahim menderita kadang-kadang untuk bisa memberikan perhatiannya. Mau miring kanan, berat. Miring kiri, susah. Mau terlentang, sakit juga diderita. Tapi nikmat saja nggak ada masalah. Yang penting yang di dalamnya merasakan ketenangan. Nikmat.
Ya, begitu keluar, terlahir, hadir dalam pelukannya, Masya Allah, terasa hilang semuanya itu. Ada kebaikan-kebaikan mulia tampil di hadapannya. Karena itulah kenapa disebut dengan rahim. Sebagian ulama yang sangat peka mengatakan, kenapa bayi menangis ketika dilahirkan? Kata mereka salah satu hikmahnya, karena mereka khawatir, takut tidak mendapati lagi kasih sayang yang ada dalam rahim ibundanya. Tuh. Lihat teman-teman sekalian, rahmah, rahim, rohama bentuk jamaknya. Perhatikan, dulu jahiliyahnya luar biasa. Ketika turun Al-Quran, diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan lewat sunnahnya, tiba-tiba berubah perilaku. Yang kasar jadi lembut, yang mencela jadi mencintai, yang memukul jadi merangkul, yang hebat, yang rakus menjadi dermawan yang tak terlukiskan. Datang orang haus diberikan minum seminum-minumnya. Datang orang lapar sisa makanan yang cukup untuk satu keluarga, untuk satu orang diberikan untuk orang itu. Lapar diterima oleh orang punya makanan. Haus diterima oleh orang punya minuman. Kehilangan harta rela dibagi dua dengan harta-hartanya. Luar biasa. Sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada orang-orang yang sifat rohamanya luar biasa sampai rela berbagi dengan temannya sekalipun dirinya malah bahagia menahan apa yang belum bisa dia rasakan. Jadi ada orang kalau haus bahagia, Bu. Aneh. Dia punya minuman, dia haus, datang orang lain. Dia itu lebih bahagia memberikan pada orang dibanding minum sendiri. Coba lihat. Jadi ada orang yang bahagia ketika orang lain bisa menikmati apa yang ia miliki. Dia sendiri tidak mendapatinya. Wah, level itu susah, Bu. Datang orang haus. Haus ya. Masya Allah. Tuh. Itu bukan rohama namanya. Kita kehilangan ini. Kita kehilangan ini. Perhatikan turunan hadisnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Saking rohamanya mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Ya, malah maaf. Bagaikan satu tubuh kal jasadil wahid. Idza staka minhu udhun, kalau satu sakit yang lain merasakan. Ini dicubit, ini terasa, ini terasa, ini terasa. Pertanyaan saya, maaf ya, kalau ada sebagian ikhwah kita yang memiliki persoalan, apakah kita punya rasa yang sama? Demi Allah saya katakan, saya beberapa hari sering menangis. Kita kehilangan ini. Kita kehilangan ini. Kok bisa tetangga Anda kebanjiran, Anda yang foto-foto? Ceklik, banjir. Apa yang tidak menggerakkan hati Anda untuk menolong dia? Kok bisa ada orang kejang-kejang kesetrum, Anda malah sibuk merekam? Kejadian petugas PLN kesetrum, Masya Allah. Anak kenapa nggak bantu dia? Mungkin dengan pergerakan Anda yang cepat bisa cepat menolong orang yang dimaksudkan. Ada orang yang nekat mengakhiri hidupnya, ingin bunuh diri, ingin lompat dari ketinggian, malah sibuk video dari bawah. Terjadi live siaran langsung, ada orang mau bunuh diri. La haula wala quwata illa billah. Anda ini kenapa sih? Yang paling aneh, pada sesama muslim itu saling menyerang. Berselisih, saling serang satu dengan yang lainnya. Pada yang tidak seiman, kok pada baik? Bukan berarti nggak boleh baik. Pada yang tidak seiman, kita baik. Pada yang seiman seharusnya lebih baik. Coba silahkan cek berapa banyak orang saling berselisih di media sosial. Saling hina itu, saling celah ini, saling celah itu. Demi Allah saya katakan, saat Anda sedang mencela saudara Anda sedang keluar dari umatnya Muhammad SAW. Sedang keluar. Karena kalimatnya menggunakan ma'iyah. Ma'ahu, nih ma'ahu tuh. Saking pentingnya dihapus. Ya. Lihat. Semoga Allah ampuni dosa orang menghapus. Ma'iyah ini artinya kebersamaan, ma'iyah, ikut. Jadi kalau Anda melanggar ketentuan ini, Anda keluar dari rombongan ini. Keluar. Anda sedang berbaris, Anda keluar relnya. Kereta api kan ada relnya tuh. Keluar dari rel, berarti Anda keluar kan dari jalurnya. Anda keluar. Dan bisa bahaya. Kereta keluar dari jalur, itu bisa bahaya. Dia terjungkal, dia jatuh, dan banyak persoalan dalamnya. Sekarang Anda keluar dari ketentuan umat Nabi Muhammad SAW. Saat Anda mengerjakan hal yang dilarang oleh Nabi, Anda secara tidak sadar sedang keluar dari tuntunan Nabi, keluar dari relnya. Ya, silakan cek. Anda mencela teman Anda sendiri, Anda menggibahkan dia, Anda menuduhnya, Anda berbuat zalim kepadanya tanpa hal yang dibenarkan, maka Anda sedang tidak diaku sebagai umat Muhammad SAW. Takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Yang paling hebat, 3 ciri ini. Orang yang gemar ikut tuntunan Nabi, lihat baik-baik, kalau saya sebut tuntunan Nabi berarti dalam kehidupan, semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangunnya ingin seperti Nabi, makannya ingin seperti Nabi. Coba tanyakan pada jalur kehidupan kita setelah Anda berusia puluhan tahun sampai hari ini. Pernah nggak terfikir bahwa hidup kita itu ingin disesuaikan dengan kehidupan Nabi?
Pernah nggak terfikir bagaimana bangun tidurnya Nabi? Cara makannya Nabi? Cara minumnya Nabi? Cara jalannya Nabi? Bagaimana Nabi berumah tangga? Bagaimana Nabi bekerja dan sebagainya? Kalau Anda sudah punya pemikiran seperti itu, maka Allah sedang mengantarkan Anda pada tingkat kebaikan tertinggi. Tapi pertanyaan saya, dari puluhan tahun Anda hidup, pernah nggak terfikir hal yang demikian? Kalau kepikiran saja tidak, maka kita harus merubah tingkat kehidupan kita pada yang lebih baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik kalimatnya. Nah, ciri-ciri ini, 3 hal ini, salah satunya bisa kita latih bagaimana menghadirkan senang pada tuntunan Nabi, muncul sikap yang baik untuk menepis segala kemungkaran, dan kita konsisten mengikuti segala kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi. Salah satunya bisa dilatih lewat bagian dalam ibadah sholat. Perhatikan kalimatnya, tarahum. Umat-umat yang punya 3 ciri ini, ruka'an sujada. Mereka sempurna ruku dan sujudnya. Kita baru masuk ini. Ruku dan sujudnya. Jadi kalau dalam sholat kita, sholatnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, di antara dampak yang dihasilkan dari benarnya ruku dan sujud ini adalah 3 sifat ini. Jadi kalau orang benar sujudnya, maka hal yang tampak pertama kali ini, dia lebih patuh dan senang dengan tuntunan Nabi. Jadi dia agak, kalau puncaknya lebih tinggi, dia selalu berhati-hati. Ya, ingin berpakaian, bagaimana cara berpakaiannya Nabi? Bangun dari tidur, dia tidak senang kalau bangun tidak sesuai dengan contoh Nabi. Dia lihat bagaimana bangun tidurnya Nabi. Mau makan, dia cari bagaimana cara makannya Nabi. Jika Anda sudah mendapatkan level itu, biasanya itu berkorelasi dengan cara sholat yang baik. Salah satunya sujud. 2, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap segala penyimpangan. Intinya bisa menjaga diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maksiat dia jauhi. Yang tidak baik dia jauhi. Ini benar sujudnya. Karena itu ketika orang sholatnya benar, kalimat Quran pertama yang disebutkan terbebas dia dari 2 sumber keburukan. Quran surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini tegas pada yang menyimpang. Fahsya, munkar. Mata tidak melihat yang fahsya. Telinga tidak mendengar yang mungkar. Kaki sampai ke ujung tangan menghindari keduanya. Ini. Jadi kalau sampai hari ini, antum sholat, tapi mohon maaf, fahsya masih dikerjakan, mungkar masih dilakukan, ada yang salah dalam sholatnya, khususnya sujudnya. Terakhir, ini. Orang yang sujudnya benar, sujudnya baik, pasti punya sifat rohama bainahum. Awas, yang paling berbahaya itu, antum rajin ikut kajian. Antum tahu ilmunya, antum catat. Tapi hasil dari apa yang antum pelajari tidak tampak dalam kepribadian antum. Sholatnya seperti benar sesuai dengan perintah-perintah atau tulisan-tulisan yang antum catat di catatan itu. Angkat tangannya begini, Masya Allah, sejajar dengan bahunya. Rukunya sempurna, sampai dengan sejajar kepala sampai bagian belakangnya. Tapi Masya Allah, ketika melihat teman, celak sana, celak sini. Masya Allah, selisih sana, selisih sini. Ini begini, ini begitu. Ada yang salah dalam sholat antum. Tahu teorinya, rapatkan saf, lurus, tumitnya yang lurus, rapat supaya setan tidak masuk. Teman satu belum rapat sedikit, hei rapat. Masya Allah. Ada yang salah. Ya, ada yang salah. Paham ya? Taib. Pilih mana? Orang tidak sholat tapi baik, atau orang sholat tapi tidak baik? Baik. Saya ingin katakan gini, ini hati-hati, kalimat seperti ini sering disampaikan. Awas, ini dalam ilmu mantik disebut dengan logika yang kacau, premisnya tidak sempurna. Dan ini sering dimainkan oleh sekelompok orang, terutama orang-orang liberal sekarang. Anda mesti hati-hati, karena 2 premis ini disebut premis yang bermasalah, tidak nyambung keduanya. Ya, perbandingan yang tidak nyambung, tidak apple to apple, maka tidak menghasilkan jawaban yang sempurna. Nggak nyambung. Jadi kalau Anda ingin sambungkan, itu mesti sama dua-duanya. Lihat, misal, padanan yang sering dimunculkan begini. Pilih mana pemimpin muslim yang tidak jujur atau non-muslim yang jujur? Kalau Anda ingin bandingkan muslim yang jujur, bandingkan dengan non-muslim yang jujur pula. Non-muslim yang tidak jujur, bandingkan dengan muslim yang tidak jujur juga. Itu baru sebanding. Jadi kadang-kadang logika kita sering dikacaukan sehingga tidak nyambung dalam persoalan yang dimaksudkan. Pilih mana? Enak mana? Enak mana? Apel Malang atau terasi Sumedang? Tuh, sudah di Sumedang nggak ada terasi, disebut lagi terasi Sumedang, gitu kan? Yang ada tahu. Jadi keduanya tidak nyambung, karena tidak nyambung nggak ada pilihan. Maka itu hati-hati ya, hati-hati. Kecuali dengan standar yang sama.
Level yang sama. Misal, pilih mana? Non-muslim yang tidak jujur atau muslim yang tidak jujur juga. Pilih mana? Jangan pilih kedua-duanya. Jangan pilih. Jelas? Jadi maksud saya, kenapa kita belajar untuk menyempurnakan sujud, kita evaluasi dulu. Saya tidak suka menyampaikan langsung ke materi, tapi kita tidak paham dengan materi yang kita pelajari. Anda harus punya indikator dulu. Kenapa kita mesti belajar materi ini? Padahal tiap hari kita kerjakan. Ustadz, saya tiap hari sujud, ngapain dibahas lagi? Ngapain antum hadir ke sini? Coba ukur. Jangan-jangan selama ini ribuan kali sujud, tapi hasilnya nggak ada. Gitu, untuk apa? Nah, kalau hasil ini bisa kita dapati, misal dampak sujud antum itu ada, maka antum dapat hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang sujudnya benar, itu lebih daripada ruku. Allah akan berikan kesempatan pada dirinya untuk mengabulkan doa-doa yang ia mohonkan khususnya dalam sujudnya. Jadi orang yang sujudnya benar dengan ukuran-ukuran ini, salah satu kemuliaannya bukan hanya mengantarkan pada tingkat tertinggi ketika dia di surga. Tapi orang ini satu, di dunianya mendapat kemuliaan dari Allah, doa-doanya akan cepat dikabulkan bahkan langsung dari sujudnya. Nanti saya tunjukkan hadis-hadisnya. Cepat terkabul doa. Satu, keistimewaan sujud yang benar adalah cepat terkabul doa. Satu, pelan-pelan. Ini saya turunkan dalil-dalilnya. Dua, satu, cepat terkabul doa. Jadi kalau sujud antum benar, punya ukuran khususnya 3 hal tadi, senang dengan sunnah-sunnah Nabi, ya sikapnya baik terhadap sesama, kemudian tidak suka dengan hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang. Jadi begitu antum kemudian berdoa khususnya dalam sujud, seketika bisa dikabulkan. Baik. Dua, akan nampak kenikmatan dan kesenangan dalam ibadah. Jadi orang yang sujudnya benar, itu akan berdampak nikmat dan senang dalam ibadahnya. Bapak Ibu kalau makan nikmat bertambah tidak? Kalau makannya nikmat nambah tidak? Nambah. Misal antum pergi ke pesta misalnya kan, terus ada prasmanan nikmat, nambah tidak? Pengennya begitu ya, tapi aturan tidak bisa, akhirnya nitip dong gitu ya. Baik. Tapi umumnya nambah. Demikian orang yang sudah nikmat makanan rohiyahnya. Ibadah itu makanan roh. Belajar itu makanan akal. Makanan-makanan fisikal itu nasi dan sebagainya, makanan fisik. Tubuh kita perlu makan, akal kita perlu makan, roh kita perlu makan. Nah, orang kalau sudah nikmat dengan roh makanan ibadahnya, maka ketika menikmatinya semakin bertambah ibadahnya. Semakin senang menikmatinya. Maka Masya Allah kalau sudah senang jangankan fardunya, sunnahnya pun akan buru. Sunnahnya akan diburu. Bahkan dulu di masa-masa ahli kitab, saat masih mengikuti ajaran yang benar sesuai petunjuk dari nabi-nabi sebelumnya, itu dilukiskan oleh Al-Quran, ada golongan ahli kitab yang saking benar sujudnya menikmati ibadah sampai dia bangun malam. Malam dikejar, yang penting bagaimana caranya bisa sujud di malam hari. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 113 sampai 114, paling kiri sebelah bawah. Laisu sawa'a bin ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsduna ana al-laili. Lihat ujung kalimatnya. Wahum yasjudun. Ada perbedaan. Semua ahli kitab tidak buruk semua. Ada yang baik-baik. Bahkan di antara mereka, lihat kalimatnya, ada yang sengaja berburu waktu-waktu malam untuk membacakan ayat-ayat Allah dan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum yasjudun. Saking nikmatnya mereka sujud sampai jangankan yang fardu, yang sunnah diburu malam. Makanya kalau antum ingin melihat orang-orang soleh, itu malam waktu terbaik. Orang yang benar-benar soleh dalam pandangan Allah, dia tidak akan menyiapkan waktu-waktu malamnya. Ya, jadi kalau antum ingin mengukur sedekat apa antum dengan Allah, lihat aktivitas malam antum. Kalau malam antum ada investasi waktu yang baik untuk mendekat kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa tingkat kedekatan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sedang dinaikkan, Pak, Bu. Kalau ibu ingin mengukur sesoleh apa suami ibu, salah satunya, kalau ingin lihat kedekatannya dengan Allah, bantu, Bu. Jangan dituntut. Berarti suami saya belum soleh ya? Bukan.
Anda bantu, dorong, doakan, ajak. Pak, malam bangun yuk. Enggak mah, malam ada bola. Masya Allah. Nih pembalasan, kan semalam kalah tuh Madrid sama Tottenham Hotspur 3-1 lagi. Oh misal gitu kan, sampai hafal tuh. Sekarang nggak bisa. Masya Allah, nggak apa-apa. Papa nonton bola dulu, nanti pertengahan babak, kan ada babak kedua tuh. Ya, daripada nggak ada apa-apa, 2 rakaat aja Pak. Pelan-pelan aja dulu Bu, pelan-pelan. Kalau ada orang keras, jangan dilawan dengan keras lagi. Pada akhirnya pecah. Ya, Pak tahajud yuk, nggak bisa. Bola, apa Papa nggak pengen bola? Nggak nyambung tuh. Apa tidak bisa jadi imam yang baik? Masya Allah, nggak akan beres rumah tangga. Ya, pelan-pelan, Pak. Nggak apa-apa, ya. Insya Allah besok-besok lagi ya. Sekarang mama aja yang doakan. Tahajud, sholat. Begitu selesai datang, kasih minuman. Alhamdulillah Pak, ya. Tadi sudah sholat, mama doakan supaya papa sehat dan sebagainya. Hari kedua doakan lagi. Malam ketiga bisa jadi imam dia Bu. Jadi imam. Kalau belum biasa malah ngajak. Mah tahajud yuk. Ya Pak, Masya Allah. Ya udah mama imam. Oh Masya Allah. Berarti ibu punya masalah serius ya. Punya masalah serius. 1. Antum belum sarapan ya. Agak lambat antum senyumnya. Aduh. Nih Bu, Pak. Ya. Makanya antum catat, antum lihat. Gampang kalau ingin jadi orang soleh. Malam maksimalkan. Ini kalau nikmat sujudnya, ini ibadah akan diburu. Ya, bahkan Nabi pernah mengatakan, ni'mal abdu Abdullah. Hamba yang paling baik itu Abdullah, sepanjang dia bisa bangun malam. Ini. Jadi disebut oleh Nabi, ni'mal abdu dengan kenikmatan. Hamba itu akan mendapatkan kenikmatan, kalau bisa terbiasa bangun malam. Antum kenal Utsman bin Affan? Sehat ya. Utsman bin Affan itu kaya luar biasa. Hartanya banyak, asetnya ada sampai sekarang. Tapi kenikmatan terbesarnya bukan saat omsetnya bertambah. Datang harta bukan. Tapi saat waktu malam tiba. Kata Imam An-Nawawi, ya saya sering ungkapkan kalimat ini, ada di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan dari Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, paling kanan sebelah atas halaman 38. Paragraf pertama baris 1 sampai 2. Kata Imam An-Nawawi, kata beliau, Utsman itu sangat menikmati malamnya sampai tahajud, sampai khatam Al-Quran. Diburu. Jadi kalau seseorang sujudnya itu bagus, maka nikmat. Antum pernah dengar Sufyan ibn Uyainah? Masya Allah. Ada kisah menyebutkan, dan beberapa sahabat tabi'in yang lain juga luar biasa. Itu pernah sholat sunnah di depan Ka'bah. Saat rakaat pertama sujud dia, temannya melihat. Begitu tawaf, ini Ka'bah, tawaf temannya, berbalik, tawaf pertama, ini masih sujud yang pertama, belum bangun. Tawaf yang kedua, masih sujud, belum bangun. Saking nikmatnya sujud, sampai tawaf yang ketujuh, yang terakhir masih belum bangun dalam sujudnya. Saking nikmatnya. Ya coba cek, kalau antum sudah menikmati sujud yang seperti itu, maka ada suasana yang akan berbeda dalam kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, kenikmatan di hati, ketenangan di jiwa, kedamaian di rumah tangga, ya dan kenikmatan dalam seluruh aktivitas kita. Ini sujud. Jadi maksud saya, kalau antum bekerja belum tenang, di rumah belum tenang, dengan Allah belum dekat, coba lihat, mungkin ini belum sempurna, walaupun setiap hari antum sering sujud. Ini masalahnya mungkin. Ya. Dan nanti solusi itu bisa hadir ketika antum memohon kepada Allah, di puncak tertingginya. Nanti saya berikan rahasianya saat kita praktek. 3. Sudah? Orang yang sujudnya benar, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa mendapatkan kenikmatan puncak surga tertinggi bersama Nabi SAW. Seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini bukan Nabi, tapi saya begitu rindu dengan engkau. Di dunia ini saya berusaha untuk selalu berjumpa dengan engkau. Malam saya memikirkan engkau. Begitu malam
saya menunggu supaya besok bisa berjumpa kembali. Karena beliau ditanya oleh Nabi, kenapa kamu kurus begini? Apa kurang makan? Supaya khawatir ada kekuatan dalam dirinya berkurang. Kata sahabat ini, saya bukan kurang makan. Dan saya juga tidak selemah yang dibayangkan. Kalau diperintahkan jihad, saya jihad sekarang. Cuma fisik saya menjadi begini karena terlampau rindu dengan engkau. Kalau siang saya menunggu berjumpa dengan engkau. Kalau malam saya tidak bersabar untuk berjumpa dengan engkau. Tapi yang paling membuat saya terfikir luar biasa. Sampai saya sulit menyentuh makanan. Bukan karena enggak kuatnya. Ya, mohon maaf, lihat kalimatnya. Sampai sekarang saya berpikir, saya ini bukan seorang nabi. Saya khawatir kalau saya meninggal, saya tidak berjumpa lagi dengan engkau saat di akhirat nanti. Engkau seorang nabi, engkau seorang rasul. Surgamu tingkat yang paling tinggi. Sementara saya bukan nabi, bukan rasul, saya hanya orang biasa. Sekalipun Allah perkenankan saya masuk ke dalam surga, saya tidak tahu apakah akan berjumpa dengan engkau. Anda bisa bayangkan, seorang yang pernah melihat dan hidup dengan Nabi, begitu rindunya berjumpa dengan Nabi saat berpisah sementara waktu. Maka bagaimana dengan kita yang tidak pernah menatap dalam kesehariannya? Peluang kita hanya bisa berjumpa Nabi di akhirat nanti. Maka apa jawab Nabi kepada orang yang dimaksudkan tadi? Masya Allah, turun ayat Quran di sini dan turun keluar kalimat Nabi SAW. Ayat Quran yang turun adalah Quran surah keempat, An-Nisa ayat 69. Perhatikan ayatnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ada ayatnya? Tayyib, lihat. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Maka orang-orang itu akan disatukan oleh Allah, diberi nikmat, dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang telah diberikan, ditetapkan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyina, dari semua nabi. Ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya, beberapa nabi. Makanya di surat Al-Anbiya tidak semua nabi dikisahkan, beberapa nabi saja. Tapi kalau nabiyyin, semua nabi. Jadi ada orang yang saking dimuliakannya oleh Allah, maaf, ditempatkan di surga bersama dengan semua nabi. Pak, tetangganya siapa? Saya Ustadz Fulan, Masya Allah. Bapak siapa? Syekh Fulan. Bapak siapa? Kiai Fulan. Kalau Anda siapa? Depan saya, Nabi Ibrahim. Belakang, Nabi Musa. Kiri, Nabi Isa AS. Kanan, Nabi Muhammad SAW. Nabiyin. Was-siddiqin, orang-orang jujur. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, orang-orang saleh. Ditempatkan mereka di situ. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan itulah teman-teman terbaik yang mengiringi Anda di surga. Kata Quran, ada teman-teman terbaik di surga. Siapa teman yang lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW? Tidak ada. Dzalikal fadlu. Nah ini, dzalikal fadlu. Itulah keutamaan terbaik. Fadlu. Ini. Lihat teman-teman sekalian. Mendapatkan tempat tinggal di surga bersama orang terbaik, khususnya Rasulullah SAW dan para nabi lainnya, disebut oleh Allah, ini teman terbaik dan ini keutamaan yang paling mulia. Surga yang paling utama. Nah ketika turun ayat ini, apa yang Nabi sampaikan pada orang tadi? Lihat kalimatnya. Alaika bikathratis sujud. Alaika bikathratis sujud. Maka kamu perbanyak sujud, perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Yang diminta oleh Nabi, sujud. Di orang-orang yang banyak sujudnya, orang-orang yang benar dalam sujudnya, nikmat sujudnya bukan cuma dunia yang Allah berikan kepadanya, tapi akhirat diberikan tempat yang terbaik. Karena itulah ketika sujudnya benar dikembalikan ke Al-Fatah ayat 29, lihat kalimatnya. Lihat, tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Fadla. Disebutkan di ayat ini, orang sujud, dia minta fadlun. Di antara makna fadlun, keutamaan yang Allah berikan saat di surga. Makanya ketika orang sujud, motivasinya macam-macam. Ada orang minta dunia, tapi orang-orang terhebat, dia meminta akhirat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bersama Nabi, ya Allah. Ya Allah, saya tidak pernah menatapnya, ya Allah. Ya Allah, saya rindu kepadanya, ya Allah. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengannya, ya Allah. Ya Allah, mohon berikan kesempatan, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Jangan sampai akhir kehidupan saya di surga nanti tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sujud dia minta. Ini poinnya. Jika antum ingin merasa berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka perbanyak sujud. Minta. Dan semoga Allah kabulkan insyaAllah. Tidak cukup dengan amin ya, kita mulai dulu. Karena tidak semua orang sujud bisa mendapatkan keistimewaan itu. Surga belum didapat, dunia pun belum bisa diraih.
Karena itu, bagaimana caranya mendapatkan semua ukuran kemuliaan ini, kita harus belajar cara sujud yang baik. Nah, ini kita baru mau mulai materi kita. Masih ada waktu? Kita berhenti jam 10 paling maksimal ya, karena kita akan manasik. Tapi nanti saya 5 menit dulu, setelah itu kita buka diskusi dulu ya. Supaya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik. Kita mulai dulu dengan praktek bagaimana cara sujud setelah kita selesai dalam rukuk. Mas Boy, ada hari ini? Di tengah, baik. Silakan Mas Boy. Ada sahabat kita ya, supaya tidak berganti. Kan bingung, yang rukuk Mas Boy, masa yang sujud Doni? Ya, sama. Saya masih ingat insya Allah. Mudah-mudahan saya gandeng ke surga insya Allah. Ya, saya duluan, antum belakangan ya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, posisi ruku. Baik. Sebentar, bangun dulu. Gak usah senyum ya, sedang sholat. Sedang sholat, kayak yang kemarin aja ya. Sebelah, geser dikit sini. Baik, kiblatnya ke sini Mas Boy. Cuman sementara kita ke sini dulu ya, supaya kelihatan. Bismillah. Langsung saja sami Allahu liman Allahu akbar ruku. Baik, posisi ruku. Bapak Ibu sekalian bisa maju sedikit. Nah. Baik, lihat baik-baik sini. Ini sudah baik, cukup lurus. Ya, kemarin saya sampaikan, masih ingat ya, ketika akan ruku, lihat baik-baik, jangan langsung berdoa. Ingat, saya pernah sampaikan kemarin tidak langsung berdoa, tapi benarkan dulu posisi ruku yang baik itu supaya sesuai dengan ketentuan yang Nabi tunjukkan. Pertama ingat baik-baik, telapak tangan diletakkan di mana? Di lutut. Ingat, lutut terbuka atau tertutup? Terbuka. Jadi bukan begini tapi terbuka seperti ini. Simpan di lututnya. Kemudian tangan tidak ke dalam begini tapi sedikit agak keluar, kan? Supaya menjauh dari diafragmanya. Kemudian lututnya ditekan atau hanya dilekatkan saja? Tekan, ditekan ya, dengan penekanan itu otomatis betis, ini otot di betis bagian belakang akan kencang. Ya, maka ini akan tertarik kemudian ditarik, ya karena ini ditekan, jadi ini tertarik ke atas dan ini diluruskan. Lurus, saking lurusnya Nabi ilustrasikan kalau kita simpan bejana dan di atasnya dituangkan air, maka itu tidak akan tumpah. Ya, ini bagus kan? Ya, ini ada airnya, ada airnya. Hati-hati Mas Boy. Oh, ya. Nah, kurang lebih seperti ini, bertahan ya, 5 menit. Nah, jadi kalau kita simpan begini, ini tidak tumpah. Ini dituangkan tidak tumpah, rapi. Ya, ayo jangan kalah sama sapi, kuda ya. Baik, rukunya sangat bagus. Sapi kita makan dagingnya. Setelah kita makan maka rukunya tidak sempurna. Setelah selesai, ini semua posisi sudah begini, sudah tenang hati kita, darah sudah mengalir baik, baru berdoa. Baru berdoa, seperti yang kita pelajari kemarin. Doa sunnahnya dulu kita baca, yang pokok bisa subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Setelah kita rasakan nikmatnya berdoa, baru memohon kepada Allah dengan bahasa hati kita. Yang diisyaratkan di Al-Quran dalam edisi yang kemarin. Setelah itu kita akan sujud, tapi masalahnya kalau dari sini langsung sujud, maka persoalannya banyak. Bisa persoalan ke fisik kita, bisa keadaan darah yang tidak siap, bisa kemudian keadaan nafas kita juga jadi semakin tidak teratur. Nah, kemudian apa yang terjadi? Harus ada keseimbangan antara dari ruku sampai dengan kesujud. Tubuh harus seimbang dulu, darah mengalir dengan tenang dulu, posisi tubuh seimbang dulu. Seimbang, bahasa Arab disebut dengan i'tidal. I'tidal. Maka dari sini kita i'tidal. Karena itu kalimat i'tidal ketika akan i'tidal tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Karena ini adalah jeda perpindahan antara ruku ke sujud. Kalimatnya menggunakan kalimat lain yang akan kita ucapkan. Silahkan Mas Boy, i'tidal. Tayyib. Sami Allahu liman hamidah. Lihat baik-baik. I'tidal artinya tegak seimbang. Lurus, seimbang, tegak. Perhatikan kalimat Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika beliau memerintahkan ruku. Lihat ruku. Kalimatnya hatta tatma'inna raki'an. Ketika memerintahkan sujud hatta tatma'inna sajidan. Jangan Anda bangun dari ruku sampai ruku Anda tenang. Tenang dulu, tenang, nikmat, baca doanya enak, tenang, baru bangkit. Tapi yang paling menarik ketika bangkit, kalimatnya bukan tatma'inna qa'iman, beda. Hatta ta'tadila qa'iman. Ya,
Silahkan Anda i'tidal. Sampai i'tidal ini seimbang dulu. Kalimat yang menggunakan ta'tadil. Ta'tadil itu tegak sempurna. Sampai Nabi mengatakan, hatta ya'uda kullu qafarin makanu. Sampai semua sendi-sendi yang ada di tubuh ini, yang tadinya dipakai ruku, kembali dulu ke ruasnya masing-masing. Ke tempatnya masing-masing. Maju sedikit. Jadi begitu ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, tahan, baik, perhatikan. Ini diminta oleh Nabi tegak dulu sempurna. Ya, kembalikan dulu tegak. Jangan langsung turun, ada jeda sebentar. Ada jeda. Ya, untuk atur nafas dulu sebentar, darah mengalir dulu dengan enak, tenang ya. Kita ucapkan, kalau kita imam, ya kita ucapkan sami'allahu liman hamidah. Sambil mengatur kita teruskan Rabbana walakal hamd. Bisa mil'a, bisa mil'u. Kalau mil'u, mil'us samawati wal ard. Kan? Dan seterusnya, kalau mil'a, mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tambahannya cuma ada kata bainahuma di antaranya. Paham? Tayyib, pelan-pelan lihat sini. Jadi begitu antum i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau makmum, imam yang sami'allahu liman hamidah, ya makmumnya yang Rabbana walakal hamd. Yang paling rajih, yang paling kuat, makmum tidak mengulang kalimat sami'allahu liman hamidah, tapi langsung pada kalimat Rabbana walakal hamd. Sebagai jawaban dari sami'allahu liman hamidah kalimat imam, dan dijawab dengan doa sempurna dari makmumnya. Paham? Tayyib. Pelan-pelan. Nanti saya tuliskan beberapa kalimat i'tidal dan doa-doa yang terkait dengannya. Tapi inti bahasannya, i'tidal, bangun dari ruku, tegak sempurna, dan ambil persiapan sebelum kita sampai kepada puncak ibadah dalam sholat, yaitu sujud. Nah ini yang menentukan nanti sujud kita itu bisa nyaman atau tidak. Salah satunya dalam i'tidalnya. Orang yang i'tidalnya tidak sempurna, pasti sujudnya pun tidak akan maksimal. Contoh, ruku, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sampai sini. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Belum tegak, sudah turun. Apalagi hanya sedikit santai. Baru begini, langsung turun. Maka saya pastikan, demi Allah saya katakan, sujudnya tidak akan nikmat. Dan gak akan sempurna. Tegak, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa bainahuma wa mil'as ma syi'ta min syai'in ba'du. Tenang, baru kemudian turun untuk sujud. Paham? Ambil jeda, tenang dulu. Napas sudah baik, baik ya, sedikit keringatan, tahan. Bismillah. Sekarang kita mulai sujud. Baik. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 812. Saya sudah tuliskan. Yang ini? Baik. Ya, kita mulai sujud. Perhatikan baik-baik. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Jadi nanti saat sujud ini akan ada 7 anggota tubuh yang menempel. Saya ulang, berapa? 7. Baik, dari 7 ini mana yang mulai menempel ketika turun dari i'tidal ke tempat sujudnya. Itu yang akan kita mulai dengan hadis riwayat Abu Daud, belum saya tuliskan, nomor hadis 838 Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Bukan hafal biasa, tapi dengan derajatnya. Ini sahih, ini dhaif, ini maudhu, dan sebagainya. Dan lisannya mudah mengucapkan hadis, lunak. Saking lunaknya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenalah di masyarakat dengan sebutan Abu Daud. Nomor hadis 838, posisinya di kitab paling kanan sebelah bawah, riwayatnya dari sahabat bernama Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur. Yang kedua, di kitab yang sama, nomor hadis 840 sampai 841. Posisinya paling kiri sebelah atas di kitabnya. Riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Sebentar, kita akan praktekkan 2 hadis ini insyaallah dengan perantara saudara kita Akhi Boy. Pertanyaan saya, kalau beliau sujud kelihatan enggak ke belakang? Bagaimana antum bisa mengatakan, kan beliau belum sujud? Saya tunjukkan, beliau sujud, antum bisa kelihatan. Tolong meja, Pak. Awas.
Nanti kita lihat ya. Insya Allah. Kita lihat. Awas. Baik. Ini geser aja. Ya. Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik. Nggak apa-apa ya. Mas Boy tawakal pada Allah. Baik. Bismillah. Ya. Baik. Boleh Bu, silakan. Sebentar ya. Ini beliau akan tunjukkan, saya akan bantu bimbing. Insya Allah bisa terlihat dan semoga Allah menerima amal ibadah Mas Boy. Baik, bismillah. Baik, nggak apa-apa, bismillah. Antum terbiasa. Nah. Jangan katakan tidak kelihatan. Sudah. Dah? Baik. Sami'allahu liman hamidah. Baik, rukuk. Baik. Baik, tahan sebentar. Tahan sebentar ya. Lihat. Sekarang kita akan sujud. Saya bacakan hadis, rahmatullah. Riwayat Abu Daud, nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Lihat. Faliyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Kalimat untanya menggunakan ibil. Maka dahulukanlah lututnya sebelum kedua tangannya. Maka cara pertama, lutut dulu turun, baru telapak tangan. Mas Boy. Baik. Sebentar. Tahan. Naik lagi. Naik. Baik. Ah, ya. Inilah kehidupan. Baik. Siap? Yakin? Alhamdulillah ya. Baik, kadang-kadang tempatnya tegak tapi badan kita yang kurang sehat, kadang kurang enak ya. Itulah kehidupan. Kadang-kadang tempatnya begini kan, kurang tegang. Bismillah. Ini akan sujud, lutut turun duluan. Baik, silakan. Tahan, pelan-pelan aja Mas. Ya, tenang aja, pelan-pelan ya. Sabar. Semakin banyak diulang, banyak pahala insya Allah. Turun pelan-pelan, sujud. Ya. Tahan. Ini ya, lutut duluan. Kelihatan? Baik, jadi lutut duluan, baru kemudian telapak tangan, kemudian baru kepala. Ini cara yang pertama. Jelas? Tahan pelan-pelan, tahan dulu. Ini cara yang pertama, lutut dulu. Baru kemudian telapak tangannya. Jelas ya? Cara yang kedua. Naik Pak. Ya, sabar ya. Boleh mundur sedikit aja. Sedikit aja. Nah, ya. Baik. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masih di Abu Daud nomor hadis 841. Dari 840 sampai 841. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Kalimat untanya berubah. Ba'ir. Lihat kalimatnya. Faliyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau Anda sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Silahkan letakkan, dahulukan telapak tangannya sebelum lututnya. Paham? Maka yang kedua, telapak tangan dulu. Turun. Tahan. Yang kedua. Jelas ya? Naik lagi. Bismillah. Turun pelan-pelan, pelan-pelan. Telapak tangan dulu. Jelas ya? Baru lutut. Nah, sujud. Paham? Baik. Jadi, kalau ada di antara kita, teman-teman sekalian, yang sujudnya kemudian menggunakan lutut dahulu dari i'tidal turun ke tempat sujud, maka dia sedang mengamalkan petunjuk hadis Abu Daud nomor hadis 838, riwayat sahabat Wa'il bin Hujr. Paham? Jika ada yang memulai menggunakan telapak tangan dulu, maka dia pun benar mengamalkan amalan hadis di Abu Daud, cuman beda 2 nomor. Nomor hadis 840 sampai 841, riwayat sahabat Abu Hurairah. Jelas sampai sini? Baik, jadi dari 7 ini kita sudah dapat 2. Baik ya, dari 7 ini dapat kita bagian, 2 bagian. 2 telapak tangan, 2 di lutut. Jelas? Taib. Duduk sebentar di sini saja. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari 2 cara ini mana yang paling utama? Ruku dengan sujud dengan lutut dulu atau telapak tangan dulu?
Yang lutut angkat tangan. Yang telapak tangan. Baik, sisanya kepala duluan. Perhatikan sini. Dua-duanya tidak ada yang keliru. Saya buka rahasianya. Jadi kalau nanti ingin melihat hadis, antum lihat latar belakangnya. Namanya asbabul wurud. Sebab kenapa hadis ini muncul. Dan lihat bahasa nabinya. Teman-teman sekalian, Wa'il bin Hujur dibandingkan sahabat Abu Hurairah, sahabat Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu itu masuk Islam lebih duluan dibanding sahabat Abu Hurairah. Dan beliau juga termasuk yang paling rajin mengamati ibadah Nabi, sehingga sifat salat Nabi itu lebih banyak diriwayatkan oleh sahabat Wa'il. Banyak meriwayatkannya. Di awal-awal masa. Nah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi wafat, pada tahun ke-7 Hijrah. Ya, pada saat itu beliau kemudian datang ke Madinah, singkatnya masuk Islam dan merasa terlambat dibandingkan sahabat lain. Akhirnya beliau termotivasi lebih mengejar sahabat yang lainnya. Kalau yang lain nunggu di majlis Nabi, beliau menunggu di depan rumah Nabi. Bagaimana cara Nabi jalan, cara Nabi nengok, cara macam-macam cara ibadah diikuti oleh beliau, ya radhiyallahu ta'ala anhu. Singkatnya, maaf, 3 tahun sebelum Nabi wafat berapa usia Nabi? 60 tahun kurang lebih. Beliau wafat sallallahu alaihi wasallam kurang lebih usia 63 tahun. Baik, beliau usia 60 tahun. Dalam riwayat-riwayat menyebutkan saat akan wafatnya, keadaan beliau sudah semakin sepuh. Fisiknya mulai lemah dan sebagainya. Bahkan mulai sakit, bahkan sholat mulai ditopang dan sebagainya. Di awal-awal masa-masa keislaman, turun perintah sholat, fisik masih kuat. Bahkan ada perang Badar saat hijrah ke Madinah. Bahkan ada perang Uhud, beliau masih ikut dan sebagainya. Karena itu ketika Anda melihat hadis yang menggunakan yang pertama dari Wa'il, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Kenapa menggunakan kalimat ibil? Ibil itu nama bagi unta. Untanya masih umum. Belum ada beban, umum, unta. Unta itu banyak namanya. Ada ibil. Kalau untanya unta jantan disebut Jamal. Pak Jamal. Bapak? Bukan, ganteng. Awas, Jamal pakai alif, ganteng. Kalau alif dibuang, Jamal, misal Jamal, itu artinya unta. Jadi kalau antum namanya Jamal misalnya, maka pastikan ada alif tambahannya, Jamal. Antum mau umrah misalnya tulisannya nggak ada alifnya, Jamal. Itu nanti akan bikin bingung imigrasi Saudi. Baik. Jamal, unta jantan. Unta betina, naqah. Naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Unta Nabi Saleh, unta betina. Hatta yalijal jamalu. Jamal, unta jantan. Tapi di sini lihat baik-baik. Ba'ir, unta tunggangan, sudah ada beban. Ketika Nabi menyebutkan pada pertama kali sujud menggunakan lutut, kalimatnya menggunakan ibil, unta umum yang belum ada bebannya. Ingin mengisyaratkan masa di zaman Wa'il bin Hujur itu ada, melihat Nabi dalam hal pertama salatnya, Nabi menggunakan lututnya. Di awal-awal masa salat. Ketika kemudian beliau semakin beranjak sepuh dan sebagainya, kalimatnya kemudian berubah ketika menunjuk pada Abu Hurairah. Karena ketika beliau turun lewat salatnya, kalimatnya kemudian berubah kepada sahabat Abu Hurairah. Dari kata ibil menggunakan kata ba'ir, unta yang sudah mulai ada beban. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ya, ini tidak harus selalu yang sepuh. Ya, biasanya kalau kita sudah semakin bergerak semakin senior, S-nya banyak sampai sepuh, ya, yang paling punya persoalan pertama apa? Lutut. Karena itu ketika akan sujud, lutut bermasalah. Kalau tidak ada alternatif mau pakai apa? Bisa masalah. Sama persis dengan unta yang punya beban tunggangan. Unta berapa kakinya? Kan. Kalau tidak tahu katakan. Baik. Berapa kaki unta? Allahu a'lam, Masya Allah. Lain kali begini, lain kali kalau main-main jangan cuma dilihat, tanyakan pada pawangnya. Saya serius. Kami punya kelas di Tripoli dan juga di Bekasi. Kita kalau sedang praktek tafsir Al-Quran tentang hewan-hewan dalam Quran, kita keluarkan hewannya, kita pergi ke kebun binatang. Saya bikin kelompok. Ini serius. Kelompok unta, kelompok kera, kelompok macam-macam. Terus kemudian analisis. Bisa kelompok unta. Kenapa Allah meminta menganalisis unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada apa di unta? Kelompok kera. Kenapa Yahudi dikutuk jadi kera? Bukan hewan lainnya. Quran surah kedua ayat 65. Kunu qiradatan khasiin. Kenapa jadi kera? Dilihat, dianalisis.
Antum kenapa disebutkan burung bulbul tidak melihat bagaimana kekuatan daya burung bulbul menjelajah tempat dari negeri Sabah ke tempatnya Nabi Sulaiman. Bagaimana seekor burung kecil punya kemampuan menembus yang demikian. Burung apa itu? Lihat dan sebagainya. Ada pemetaan. Ternyata burung dulu jadi intelijen, jadi pengintai. Sekarang yang manfaatkan itu militer dari kalangan yang lain. Dia pasangkan alat-alat itu untuk memonitor, dia pasangkan kamera selain cincin pada burung. Di burung itu kalau dalam penelitian ilmiah dipasangkan cincin untuk dilihat bagaimana migrasinya, kemana dia terbang. Sekarang digunakan pada dua hal. Pertama, untuk spionase bagi sementara kalangan-kalangan negara tertentu. Yang kedua, bahkan digunakan untuk membawa virus. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya. Tapi kita dulu pernah diberikan isyarat bahwa burung bisa digunakan untuk membawa manfaat. Kalau burung migrasi begini, tandanya apa? Kalau burung cepat keluar, tandanya apa? Ini cuma contoh. Nah, unta ternyata setelah diteliti kakinya dua. Dua. Yang depan tuh tangannya, yang belakang kakinya. Betul. Nanti antum lihat ya, unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu ada badai, langsung nutup, dia bisa jalan. Antum punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, yang macam-macam lah pokoknya. Pakai di padang pasir. Begitu badai, antum diam. Kaya, bagus, mobil mewah. Diam, unta lewat. Masya Allah. Tutup. Unta satu-satunya hewan yang punya tembolok. Bisa menampung air. Sampai 3 bulan dia bisa nggak minum. Antum jangan bangga kalau baru busa puasa. Nggak minum 3 hari, jangan bangga. Unta 30 hari. Baru sebulan. Yang paling hebat 90 hari. 3 bulan. Teman-teman, salah satunya unta, hewan paling sensitif. Dan paling perasa. Panas luar biasa, dia bisa tahan panas. Tapi giliran memberikan susu pada anaknya, dia akan mengeram masuk ke dalam air. Dia katakan, Setelah itu kemudian dia bangkit, baru dia susui anaknya. Apa rahasianya? Supaya dingin air susunya. Begitu unta punya rasa terhadap anaknya. Ya, dan hebatnya dia juga punya rasa kepada orang yang memperlakukan kepada dirinya. Kami pernah di Libya punya pengalaman, ada seorang yang kasar kepada unta. Jarang diberi makan, sering dipukul dan sebagainya. Ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Satu malam didobrak kandangnya dengan kakinya ditendang, kemudian dicari tempat tuannya, diperhatikan sampai di mana dia tidur, diinjak-injak sampai meninggal. Unta. Ya, makanya kalau satu saat ke piramid kemana antum ketemu unta, ya Masya Allah. Coba lihat. Coba lihat, ya sayang unta, Masya Allah. Ini unta, ba'ir punya beban. Makanya kalau antum lihat, kalau unta yang biasa ketika akan duduk dia, masih biasa, itu dia dahulukan telapak tangan. Depannya, tekuk begini. Tapi kalau sudah ada beban, ya kebalik dia. Kebalik, ya. Maka dia akan terbalik, kalau ada beban dia dahulukan apa dulu? Telapak tangannya, kalau tidak ada beban dia dahulukan apa dulu? Lutut. Nah, kita harus terbalik dengan unta. Terbalik dengan unta. Maka kalau tidak ada beban dahulukan lutut, kalau ada beban dahulukan telapak tangan. Itu asalnya. Tapi hukumnya kalau dikaitkan dengan kaidah hadis jam'u wat taufik, bukan karena ada bebannya, bukan karena Nabi sepuhnya, karena ada orang yang tidak sepuh tapi lututnya bermasalah. Misal cedera lutut dan sebagainya, ya. Mau sujud, dia berdiri aja begini. Kenapa? Belum sepuh. Masya Allah, bukan. Bukan karena sepuhnya antum tidak bisa menggunakan tangan, bukan. Maka namanya illat dalam ilmu hadis. Illat penyebab Nabi tidak bisa menggunakan lututnya karena ada ketidakmampuan menggunakan lutut. Jangan dilihat kepada sepuhnya. Karena hukum itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu berlaku bukan karena khusus sebabnya tapi keumuman lafadznya. Artinya apa? Kalau ada orang bermasalah lututnya, gunakan telapak tangannya. Kalau ada orang bermasalah telapak tangannya, gunakan lututnya. Karena itulah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab pertama sifat salat Nabi, beliau memilih menggunakan lututnya. Biasanya kalau pilihan ulama, tokoh besar dipilih, maaf, rakyatnya ikut. Masyarakat ikut. Coba lihat, Kiai A pilih pakai ini, antum ikut. Ustaz tadi bismillahnya pakai apa ya? Dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim, saya ikut juga. Ikut. Biasanya kalau tokoh mengerjakan sesuatu, yang lain ikut. Itu umum. Makanya kemudian ketika Syekh Al-Albani menulis kitab sifat salat Nabi, beliau merajihkan yang menggunakan telapak tangan. Salah satunya bukan ingin menepikan menggunakan lutut, salah satunya supaya memberikan solusi bagi orang-orang yang tidak tahu kalau dengan telapak tangan pun bisa digunakan. Jadi ini bukan menunjuk mana yang lebih kuat, yang lebih sunnah di antara satu keduanya. Tapi hanya alternatif yang memudahkan bagaimana cara sujud. Jadi jangan sampai ada perselisihan di antara kita hanya persoalan cara sujud saja. Ya, suami pakai lutut, ya istrinya pakai telapak tangan. Di situ belajar pada ustadz yang berbeda, merasa yang paling sunnah ini yang bahaya. Begitu suami turun kemudian menggunakan lututnya, tidak sunnah. Masya Allah. Ya, tuh.
Baik, jelas ya? Baik, ini penting saya tekankan karena di Bekasi pernah ada kejadian suami istri Bu, ini nyata. Tidak tegur sapa semalaman karena persoalan ini. Istri belajar pada seorang guru menggunakan telapak tangan. Suami pakai lutut. Ini nyata, saya langsung berkomunikasi. Suaminya pulang telat satu kali ke rumah, terlampau malam karena macet pekerjaan, sampai di rumah belum sholat isya. Begitu sholat di samping istri, istri melihat saat sujud menggunakan lutut duluan. Begitu selesai salam, tanpa muqaddimah. Istri, tanpa muqaddimah, langsung mengatakan, papa sholatnya gak sesuai sunnah. Tanpa muqaddimah. Suami, karena pemimpin, jiwa pemimpin, apa yang paling dominan? Sifat pemimpin? Sifat yang paling dominan, pemimpin tidak mau dipimpin. Makanya ibu kalau punya persoalan pada suami, ingat, pemimpin tidak mau dipimpin, tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Makanya kalau Anda ingin masuk pada seorang pemimpin, masuk lewat pertanyaan atau hal-hal yang membuat solusi yang terbaik. Lihat baik-baik, papa sholatnya salah, gak sesuai sunnah. Maka muncullah pembelaannya, mama yang belum baca hadis. Padahal dua-duanya gak baca. Gak baca. Besoknya senyum ketika bertemu, ya, kemudian nanya suaminya kenapa? Ya, papa sholatnya pakai lutut duluan, harusnya sujud pakai telapak tangan dulu. Besoknya saya tunjukkan, dua-duanya ada di kitab yang sama. Nih, yang pakai lutut paling kanan nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan paling kiri nomor hadis 840 sampai 841. Akhirnya apa yang terjadi dua-duanya? Senyum. Nah, jadi saya mohon maaf ya, ini yang pertama, jangan sampai ketika antum akan sujud, kemudian menghadirkan kebingungan mana yang mau didahulukan. Lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah? Sujud, kita selesaikan dulu ya. Baik, lihat baik-baik. Sebelum beliau menempelkan keseluruhannya, saya minta beliau duduk sejenak. Lihat sini. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. 1, alal jabhah, kening. Ya, kening. Perhatikan baik-baik, kening. Ini. Kening ini, ketika Nabi menyebutkan jabhah, telunjuknya menunjuk pada hidung. Begini, wa asyara ila anfi. Nabi menunjukkan kening, kening kan ini. Tapi agak aneh ketika menyebut kening, telunjuk menunjuk hidung begini. Ya. Maka para ulama menyampaikan, yang paling dituntut untuk sujud, ya, itu kening. Tapi ukuran sempurnanya kening sujud, saat hidungnya itu sama ikut bisa menempel dalam tempat sujudnya. Jadi kalau hidung bisa menempel dalam tempat sujudnya, maka itu pertanda keningnya itu sempurna dalam sujudnya. Jelas ya? Tapi hidung itu bukan anggota sujud, hanya ukuran kesempurnaan saat kening bisa menempel. Artinya, kalaupun hidung nanti kemudian saat sujud ya tidak menempel kemudian dalam tempat sujud, itu menandakan sujudnya tetap sah. Jelas ya? Baik, kalaupun bisa menempel dilakukan dan itu tidak terjadi, maka ini menunjukkan ada yang harus disempurnakan dalam sujudnya. Jelas? Yang kedua, memberikan gambaran bahwa setiap tempat sujud itu bisa berbeda-beda. Kalau tempatnya baik, maka hidung menempel ke tempat sujud itu lebih baik, sempurna. Tapi kalau kemudian di tempat-tempat yang tidak memungkinkan hidung itu menempel ke tempat sujud, itu tidak ada masalah. Misal antum sujud, alasnya misalnya tanah atau pasir. Yang justru kalau kita menempel terhirup sesuatu yang tidak baik. Ya? Maka antum tidak ada masalah. Ini tidak menempel pun, antum jaga jaraknya, tapi kening tetap menempel dengan baik. Jelas? Baik, sekarang lihat baik-baik. Kening. Saya buka kening saya. Nampak keningnya? Baik, alhamdulillah masih ada keningnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, rambut saya menutupi kening atau tidak? Tidak. Baik. Ada orang yang rambutnya melebihi ukuran rambut saya? Ada, banyak ya. Baik, khususnya kalau perempuan wajar, laki-laki lah, laki-laki. Contoh, saya nggak usah tunjuk, antum nggak usah senyum. Baik ya, baik. Contoh ada banyak di sekitaran kita. Misal, ya, oke, langsung saja. Rugi kalau senyum tidak ditunjuk, Mas. Ya. Baik ya. Ini kan kalau diurai, ya kalau diurai, ini kan tertutup. Tidak usah masalah, tenang aja Mas ya. Zaman Nabi juga ada rambutnya, Nabi sebahu Mas, segini. Ya, ada, tidak ada masalah. Ya, tapi bagaimana kemudian dipraktikkan dalam sholat? Yang saat dipakai sujud kan bukan rambut, tapi kening. Maka dari itu,
digunakanlah kemudian perangkat-perangkat yang bisa membantu kening ini bersujud dengan sempurna. Apa itu? Ada yang menggunakan imamah. Imamah itu kita sebut sorban. Sebetulnya imamah yang dililit di kepala. Kayak Pangeran Diponegoro. Kan? Imam Bonjol dan sebagainya. Ya, kayak sahabat kita, Dai misalnya Agim dan sebagainya. Ya, jadi dililit ke sebelah sini. Itu salah satunya untuk bisa memberikan perlindungan kepada keningnya saat akan dipakai sujud sehingga bisa sujud dengan sempurna. Rambut ditutup. Ada yang pakai peci seperti ini, Mas Boy. Ya, peci saya gunakan seperti ini. Nah, jadi peci itu asalnya bukan syarat sah untuk sholat. Hati-hati, antum sholat pun, jadi imam pun gak pakai peci gak ada masalah. Tapi kalau sekiranya rambut bisa mengganggu saat sujud, maka gunakan peci untuk menutup rambut asalnya begini. Jadi kalau suara antum bagus, fasih, punya ilmu untuk sholat jadi imam, antum gak bawa peci, gak usah malu. Pak silahkan imam, gak pakai peci. Bukan. Bukan, peci hanya untuk menutup yang seperti ini. Ya, baik ini kita tutup supaya kening terbuka. Lihat baik-baik, orang, kata Nabi, maaf ya, jangan jadi orang sombong yang mengibaskan rambutnya saat dia akan sujud. Nabi mencela orang yang mengibaskan rambut ketika akan sujud. Ya, ya. Nah, jadi beliau boleh kalau antum pulang dari sini mau pakai gitu kan, untuk itu boleh pakai peci, boleh dalam sujud atau diikat begini juga boleh. Ya, yang penting ini tampak. Ya, tapi daripada menimbulkan satu hal misalnya yang orang lain agak kebingungan, ya kalau tidak terbiasa antum boleh tutup atau boleh gunakan yang seperti ini. Mas ya? Ada, jadi nggak ada masalah. Sorban bisa dipakai, bisa dililit ke sini. Jadi ada tradisi, ada yang gunakan untuk bagian-bagian yang melengkapi syariat. Paham? Nama siapa? Hidayatus Salam. Hidayatus Salam, Masya Allah. Jazakallah khair, Mas Hidayatus Salam. Silakan semoga Allah berikan pahala untuk antum. Ya. Mas Hanif dapat buku satu ya, Mas Hidayatus Salam. Mas Boy sudah dapat? Dua, saya teruskan. Ini kening sudah ada. Kedua, lihat. Pertama, jabha, kening. Yang kedua, yadain, dua telapak tangan. Disebut tangan karena tangan semua turun. Yang nempel telapaknya tapi semua tangan turun. Ya, dua telapak tangan, nempel. Dua tangan. Di 1 tambah 2 berapa? 3. Dua telapak tangan, sudah. Kening, sudah. 3, rukbatain, 2 lutut. Rukbatain, 2 lutut. 3 tambah 2 berapa? 5, 2 lutut. Terakhir, lihat. Asabi arijlain, jemari di 2 kaki. Di 2 kaki. 5 tambah 2? 7. Maka jemari di 2 kaki itu bagian yang terakhir. Kening, 1, 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5, jemari di 2 kaki, 7. Sekarang kita lihat praktek untuk menempelnya. Bismillah. Sebentar, naik sebentar. Kening. Baik. Aman ya? Sebentar, kacamata lepas atau pakai? Pakai biasa. Nah, ada 2 jenis kacamata. Ya, satu kencang seperti yang beliau pakai dan juga yang saya pakai. Kedua agak longgar. Kalau kacamata dirasakan longgar, jangan dipaksa dipakai dalam sholat. Begitu sujud misalnya copot. Ini nanti agak mengganggu. Ya, jadi kalau antum mau copot saja nggak ada masalah. Bismillah. Baik, tahan sebentar. Ya. 1, kita lihat dulu posisinya pelan-pelan. Kita mulai kening ini sudah menempel dengan baik. Kemudian telapak tangan. Yang paling gampang, telapak tangan ini ketika akan bersujud, apa ukuran lebar dari telapak tangan ini? Lebar telapak dulu. Ya, para ulama mengatakan ukuran lebarnya paling gampang seukuran dengan dipakai takbir. Di saat Anda gunakan takbir begini, Allahu Akbar, itulah kemudian ukuran yang dipakai dalam sujud. Dia tidak terlampau rapat ke sini, tidak juga terlampau lebar ke sini. Paham ya? Ukuran dipakai takbir sejajar dengan misalnya bahu di sini, hadwaman kibaihi, terus sejajar dengan daun telinga di sini, maka itu ukuran digunakan untuk sujud. Paham? 1. Kemudian sikunya ini, itu tidak ke dalam, ini bahaya. Lemaskan. Bukan ke dalam begini, tapi keluar. Ya, jauhkan siku dari diafragma, dari lambung di sini. Bahkan pernah ada yang dihentikan seketika. Biasanya Nabi kalau menghentikan, itu selesai ibadah baru diluruskan. Ini tidak. Begitu melihat seseorang sujud tangannya ke dalam begini, kata Nabi, jangan lakukan. Jangan lakukan. Ya, jauhkan siku dari lambungnya. Kenapa salah satunya? Karena saat sujud, itu darah dipompa dengan sangat kencang oleh jantung. Disalurkan kemudian ke otak, ke titik God spot yang paling dalam di sini. Ya, jadi kalau seseorang kemudian mohon maaf,
kemudian dia menempelkan lututnya, sikunya ke sini, dibawa ke dalam seperti ini, maka dia akan menahan ya sebagian pergerakan dari darah itu sehingga keadaan di diafragma tertekan jadi sempit. Ini paling bahaya. Nafas bisa sesak bahkan bisa meninggal kalau salah posisi di sini. Maka ini keluarkan sedikit, makanya kalau dikeluarkan ini pasti ada ruang. Ini pasti ada ruang. Dan ruangnya seperti apa? Kata Nabi, kalaulah seekor anak kambing lewat, maka itu akan menjadi mudah bagi dia untuk lewat. Ya. Nah, ini bahasa kiasan. Ingat, ini bahasa kiasan. Bukan antum ingin ukur sempurna. Apa? Mulai besok sujud harus sempurna. Siap, mah. Bagaimana caranya? Beli anak kambing. Begitu sujud anak kambing. Tidak ya, itu bahasa kiasan. Antum begini pun anak kambing gak akan lewat. Gak akan lewat, nih kurang nih. Kurang. Ya, gak akan lewat anak kambing seperti ini. Ini bahasa kiasan, maksudnya lebarkan. Sehingga ada ruang darah dipompa, agak nyaman keadaan, ini pun bisa nyaman kita sujud. Jelas ya? Jadi jauhkan ini, lebar, teruskan sebentar. Ini karena mungkin saya khususkan mejanya aja. Jadi agak mengembung ke atas itu kan, karena meja yang kurang jauh. Teruskan sebentar, teruskan pelan-pelan. Kemudian yang kedua, ini tidak juga jarak dari sini ke sini. Kalau benar nanti ada jarak yang baik, ini tidak akan terlampau menukik, tidak akan terlampau datar. Ya, tidak terlampau datar. Makanya saat antum bersujud, usahakan betul posisi saat antum menempelkan tangan seperti halnya posisi saat bertakbir. Ya, jadi kalau antum kedepankan begini, ya, misal terlalu depan, itu pasti akan terlalu landai ininya. Ini kalau mejanya panjang saya bisa contohkan, ini pasti akan seperti ini datar. Ya, kalau antum menempel ini dengan ini ditempelkan begini, ini pasti akan menukik ini. Ya, makanya antum berikan jarak, kata Nabi, anak kambing bisa lewat, ini keluarkan, diberikan ruang. Sehingga ini sempurna. Ya, terbangun satu sudut yang sekiranya tidak terlampau tajam, tidak terlampau kemudian juga rendah. Terakhir, posisi kaki. Kedua telapak kaki. Sebelah sini dulu. Kelihatan telapak kakinya? Baik, sekarang lihat baik-baik. Ini sudah bagus sekali. Telapak kakinya ketika sujud, ini bukan terbuka, tapi tertutup seperti ini. Ya, tahan, pelan-pelan nanti kita tukar ya. Sebelah sana tahan dulu Bu, Ibu gak usah begini, gak akan kelihatan Bu. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan kelihatan ya. Karena ini untuk sebelah sini. Lihat sini, teman-teman yang sebelah sini, lihat ya. Tertutup kakinya, jadi bukan terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Jelas? Baik. Bangun Mas Boy, bismillah. Tarik nafas. Hadap sebelah sana. Baik. Ya, sujud. Bismillah. Tahan sebentar. Gak apa-apa, gak mundur sedikit, masih ada space. Ya, tahan sampai tangan saya. Baik. Ini rapikan. Ibu lihat untuk yang kaki ini tidak terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Jelas ya? Tidak terbuka, tapi tertutup seperti ini. Dan tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Sama seluruhnya. Ini posisi kakinya. Jelas ya? Kepala sudah jelas, tangan sudah jelas sampai siku, lutut sudah, ini juga sudah. Posisi ini harus sempurna dulu menempel. Saya teruskan hadisnya. Idza sajadta famakkin sujudaka. Kalau Anda sujud, maka tempelkan betul anggota tubuh untuk sujud itu. Jadi Anda jangan dulu berdoa, bukan mengambang tapi menempel. Kening menempel. Setelah itu, lihat hatta tatma'inna sajida. Sampai tenanglah keadaan kita sujud. Jadi antum tempelkan dulu, kalau darah sudah mengalir dengan enak, dengan tenang, baru setelah itu antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Tayyib. Lihat baik-baik. Nanti saya tunjukkan sisi ilmiahnya. Pertemuan berikutnya saya turunkan doanya. Nanti saya undang kawan, seorang dokter juga, yang nanti insya Allah bisa saling menerangkan dan bersinergi apa rahasia di balik kening ini. Sehingga dalam posisi sujud darah dipacu dan ada mengalir terpusat ke otak. Dan ada satu titik di sini yang sangat menentukan. Sampai disebut dengan titik God spot. Dan cuma Al-Quran yang menerangkan itu. Hadis memperdalam antum akan temukan di kitab lain. Ini yang akan menentukan tentang aspek capaian yang kita raih tadi. Ya, pelan-pelan kita baru sampai sini kita belum berdoa. Nah, ada rahasia besar dalam sujud
yang doa kalau kita panjatkan saat itu berpeluang seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bacaan doanya, seperti apa jenisnya, kita nanti akan teruskan pada pertemuan yang berikutnya di bulan yang akan datang.